Baik, sebelum kita mulai, aku mau ngingetin buat teman-teman semua buat on cam terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala SMAN 23 Bandung, Ibu Santi Kurniadewi, SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Momo Suratma, SPD, pihak BK, Ibu Dr. Anda Hajah Uut Sukmawati, MSI, selaku Koordinator BK, saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung acara ini. Yang saya hormati juga para alumni yang sudah bersedia menjadi narasumber hari ini, Kang Muhammad Afila Rafi, dan juga Kang Rafli Fauzan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya, kita dapat berkumpul di acara EduFair 2021 pada siang hari ini. Dan semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Saya ucapkan selamat datang juga kepada seluruh teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 23 Bandung. Saya Fayat, izinkan saya memandu acara pada siang hari ini. Dan mohon maaf sebesar-besarnya karena kami belum bisa untuk live streaming di YouTube untuk saat ini. Karena ada kendala teknis. Namun Zoom-nya akan tetap kami record dan kami akan posting di YouTube POSIS SMAN 23 Bandung. Baik, sebelum benar-benar kita mulai acara ini, saya ingin menjelaskan dulu apa itu kegiatan EduFair. EduFair adalah program kerja yang menghadirkan berbagai macam jurusan beserta alumni-alumni tentunya sebagai narasumber. EduFair ini juga mempunyai tujuan sebagai layanan informasi mengenai jenjang pendidikan setelah SMA. Informasi dan pengalaman yang akan dibahas diharapkan dapat menarik dan meyakinkan minat siswa-siswi dalam pengambilan jurusan di perguruan tinggi nantinya. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada sambutan, yang keempat pemaparan materi yang akan dibagi menjadi 2 sesi materi. Yang pertama adalah teknik informatika, dan yang kedua adalah manajemen. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Farsyah. Kepada Farsyah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir Baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena Farsyah ada kendala di jaringannya. Mungkin terima kasih untuk Farsyah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Ketua Pelaksana EduFair 2021, yaitu Elgita Azka. Kepada Teh Elgita, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Santi Kurniadewi selaku Kepala SMA Negeri 23 Bandung. Yang terhormat Bapak Momo Suratma selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Uut Sukmawati selaku Koordinator BK beserta jajarannya. Yang terhormat guru-guru sekalian, yang terhormat para alumni SMA Negeri 23 Bandung, serta para siswa-siswi SMA Negeri 23 Bandung yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Elgita Azka Azalia selaku Ketua Pelaksana EduFair 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga acara EduFair 2021 dapat terlaksana.
Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan umatnya hingga akhir zaman. EduFair adalah program kerja yang menghadirkan berbagai macam jurusan beserta alumni-alumni sebagai narasumber. Alasan kami mengadakan kegiatan EduFair ini karena kami percaya bahwa persiapan yang matang adalah kunci dari suksesnya suatu perjalanan. Begitupun dengan kami, siswa-siswi SMA N 23 Bandung yang sedang dalam tahap persiapan menuju jenjang pendidikan berikutnya. Maka dari itu, kami harapkan dengan berjalannya EduFair ini dapat lebih mematangkan persiapan kuliah dan pemilihan jurusan nantinya. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, pihak kesiswaan, BK, serta guru-guru yang telah mendukung penuh acara EduFair ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh panitia EduFair 2021 yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk menyukseskan acara ini, dan juga terima kasih kepada alumni yang telah bersedia menjadi narasumber pada EduFair tahun ini. Selamat mengikuti EduFair 2021, semoga ilmu yang teman-teman cari bisa didapatkan di EduFair ini. Dan juga semoga acara ini berlangsung lancar, tanpa kendala dari mulai dibuka hari ini hingga penutupan acara nantinya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TL Gita atas sambutannya. Selanjutnya ialah sambutan dari Koordinator BK SMA N 23 Bandung, Ibu Dr. Anda Hajah Uut Sukmawati, MSI. Kepada Ibu Uut, mohon izin, saya persilahkan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Fayad atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD, Pak Momo Suratma SPD selaku Wakasek bidang kesiswaan, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 23 Bandung, anakku sekalian pengurus OSIS sebagai panitia EduFair, dan Ananda peserta EduFair yang Ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari yang sejuk ini di masa pandemi kita masih dapat melaksanakan suatu kegiatan yang cukup menarik ya, yaitu EduFair. Namun demikian kami tidak henti-hentinya memberikan support dan dorongan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas, mampu berkompetensi, serta memiliki karakter yang baik sesuai dengan visi dan misi SMA Negeri 23, maka kami beserta pengurus OSIS SMA Negeri 23 Bandung akan melaksanakan atau menyelenggarakan event EduFair tahun ini. EduFair merupakan ajang pendidikan yang diselenggarakan setiap tahun sebagai layanan pendidikan bidang karir yang ditujukan kepada seluruh siswa, terutama siswa kelas 12, agar siswa kelas 12 memiliki wawasan tentang perguruan tinggi, serta dapat memilih jurusan di perguruan tinggi dengan bijaksana sesuai dengan minat dan bakatnya. Acara ini akan dilaksanakan selama 4 hari, yaitu dari tanggal 14 sampai 17 September 2021, dan berupa talk show ya, dengan menghadirkan para alumni sebagai narasumber dan motivasi bagi adik tingkatnya. Khususnya akan membahas tentang 8 jurusan yang terpilih ya melalui Google Form, yaitu jurusan yang dianggap paling favorit oleh adik-adik kita. Acara ini juga tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia pengurus OSIS yang telah berupaya bekerja keras demi menyelenggarakan acara ini dengan sukses dan sebaik-baiknya. Kemudian tak lupa juga Ibu ucapkan terima kasih kepada
ibu kepala sekolah, kepada panitia, kepada ibu bapak guru SMA Negeri 23, juga kepada alumni yang akan yang akan bersanding atau memberikan informasi sebagai narasumber pada adik-adiknya. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, bermanfaat bagi seluruh siswa dan siswi, serta dapat meningkatkan motivasi dalam meraih prestasi. Buka pikiran, sentuh hati demi masa depan. Mungkin demikian sambutan dari Ibu. Semoga sukses, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ut atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMA N23 Bandung yang akan diwakilkan langsung oleh Bapak Momo Suratma SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Perpustakaan. Pada Bapak Momo Suratma, saya persilahkan. Aduh, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, bahwa atas izinnya kita semua bisa berkumpul dan diberi kesehatan, walaupun hanya melalui media Zoom ini, gitu ya, media elektronik. Tak lupa salawat dan salam juga kita curahkan, semoga tercurah kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga semoga juga sampai kepada kita selaku umatnya sampai nanti di akhir zaman. Anak-anak sekalian, Bapak dalam hal ini mewakili, tadi seperti dikatakan, mewakili dari Ibu Kepala Sekolah, yang kebetulan Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena memang padatnya kegiatan beliau. Jadi seperti diketahui, hari ini pun kita lagi mengadakan seleksi untuk guru-guru yang akan diangkat menjadi guru P3K gitu ya, PPK gitu. Jadi oleh pemerintah di Jawa Barat, dan kita ditunjuk menjadi salah satu tempat ujian itu. Jadi kita lagi jadi panitianya di sini. Begitu juga yang lain, guru-guru lain kita juga lagi disibukkan dengan persiapan menjelang kita sudah ditunjuk atau sudah direkomendasikan untuk melaksanakan kegiatan pertemuan tatap muka. Jadi insya Allah kalian minggu depan mulai itu akan bergilir untuk melakukan kegiatan tatap muka pembelajaran, walaupun memang dengan terbatas, maka disebut PTMT. Jadi bagi yang kelas 12 sudah pensiun kemarin hampir 2 tahun ya. Di rumah saja, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Bagi kelas 11 yang sudah setahun yang lalu belum pernah juga ya masuk sekolah ya, kelas 11 itu ya. Jadi mudah-mudahan sudah bisa mulai lagi, nanti mulai dilancarkan lagi untuk masuk sekolah. Dan bagi kelas 10 yang baru diterima juga bisa mulai lagi untuk melakukan pertemuan. Walaupun tadi sekali lagi dengan skala yang terbatas, kemudian juga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, karena kita akan dipantau dari pihak kecamatan, jadi dari Satgas wilayah begitu. Dalam hal ini kecamatan. Jadi ketika terjadi pelanggaran bisa saja PTM yang baru dilaksanakan itu dibatalkan kembali. Jadi ini wanti-wanti kepada mereka yang sudah, nanti kita juga kemarin juga menyampaikan pemutakhiran data, tujuannya adalah untuk menseleksi siapa yang boleh masuk ke sini dan siapa yang tidak boleh, dalam tanda kutip ya, karena memang alasan misalnya tidak diizinkan orang tua, ataupun juga memiliki komorbid, ataupun juga kendaraannya ya aksesnya yang beresiko dan sebagainya, nanti kita akan pertimbangkan.
Jadi tidak semua juga yang memang misalnya diizinkan orang tua kemudian serta-merta bisa diizinkan untuk masuk ke sekolah. Karena ketatnya tadi peraturan yang harus dijalankan dari pihak pemerintah gitu supaya nanti semuanya tentunya supaya aman. Itu untuk kegiatan PTM. Yang lainnya banyak sekali Ibu Kepala Sekolah, mungkin besok lusa juga akan berangkat lagi ke luar kota. Jadi memang beliau sekarang lagi coba jakjum sehingga menugaskan kepada Bapak untuk memberikan sambutan acara ini. Acara ini penting, bukan berarti tidak penting gitu ya oleh kepala sekolah, tapi karena memang tadi banyak kegiatan. Anak-anak sekalian, seperti tadi dikemukakan oleh panitia, oleh Ibu Uut juga, bahwa EduFair ini merupakan salah satu sarana bagi sekolah untuk memperkenalkan, intinya begitu, memperkenalkan perguruan tinggi yang lebih jelas. Apalagi di sini ada pengalaman dari pihak alumni gitu kepada siswa khususnya bagi kelas 12. Walaupun sebetulnya umum ya untuk siswa SMA, sehingga nanti mereka lebih mantap untuk memilih jurusan atau perguruan tinggi yang dia inginkan. Karena Bapak dari pengalaman bahwa memang siswa SMA banyak yang memang masih ragu, ini saya mau kemana tujuannya. Ketika sudah di SMA ini mau kemana, masih ragu. Temannya mau ke situ, mau ke situ. Tapi ketika teman yang lain itu lagi rubah lagi. Jadi mungkin Bu Uut banyak pengalaman tentang itu, gitu ya, tentang perubahan-perubahan dari lanjutkan. Dari keinginan siswa untuk masuk perguruan tinggi. Mungkin minggu yang lalu dia ingin kemana, tapi minggu berikutnya berubah lagi. Itu di BK mungkin sudah tertampung itu ya. Karena memang tadi banyak pengaruh dari luar, sementara dia sendiri belum memiliki pengetahuan yang banyak tentang perguruan tinggi yang dituju dan juga jurusan yang akan dimaui begitu. Hubungannya dengan nanti prospek gitu ya, prospek ke depan. Baik untuk pekerjaan ataupun untuk usaha. Sebetulnya pendidikan itu tidak hanya untuk mencari pekerjaan, tapi juga untuk menghasilkan entrepreneur juga akan lebih bagus. Jadi, tapi tentunya bahwa di Indonesia memang sudah sedemikian bahwa pendidikan itu hubungannya dengan bekerja nantinya. Jadi ini sudah jadi mafhum semua gitu ya bahwa pemilihan jurusan nanti hubungannya dengan prospek ke depan untuk bekerja. Tidak apa-apa gitu ya, dan memang itu wajar. Jadi oleh karena itu di sini adalah ajang. Jadi biasanya kita mengadakan EduFair itu adalah pada kegiatan Festival 23. Jadi Festival 23 itu meliputi festival budaya, festival seni dan budaya ya. Kemudian juga ada EduFair di situ dan satu lagi ada 3 ya. Seni budaya, EduFair sama penampilan dari kelas 12 ya, kelas 12. Itu adalah ujian seni juga dari kelas 12. Itu di Festival 23. Tetapi karena pandemi sejak tahun yang lalu, maka kita bahkan tahun lalu Bapak lupa ada nggak EduFair khusus? Perasaan nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, betul ya. Jadi tahun yang lalu kita tidak mengadakan EduFair, dan tahun sekarang kita mengadakan EduFair dipisahkan, gitu kan? Bulan 3 bulan yang lalu kita mengadakan saksaratannya, gitu kan? Dari situ mengundang salah satu alumni juga si Ariel gitu ya, kemudian EduFair-nya dipisah ya. Oke, sama aja gitu ya. Yang jelas sekarang kita mengadakan EduFair dan kita juga mengundang lebih banyak lagi alumni yang sudah masuk ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan pengalaman mereka menjadi inspirasi juga bagi anak-anak semua gitu kan, baik kalau di sini ada kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu. Bapak lihat di sini sudah ada 118 yang melihat gitu ya, atau yang ikut gabung. Mudah-mudahan terus bertambah, dan tadi waktu pembukaan itu baru sekitar 60-an, juga udah 118. Mudah-mudahan terus bertambah dan dengan ajang ini tercerahkan. Saya mau milih kemana gitu ya.
Walaupun memang di sini hanya beberapa saja, 8 ya, dapat tadi buat ya. Hanya 8 apa namanya? Perguruan tinggi ya atau jurusan ya, L kita ya. Jurusan. Ya, jurusan. Jadi sesuai dengan memang permintaan dari yang paling banyak permintaannya dari Google Form ya di Favorit. ke itu ya di polling ya. Jadi apa ya mengingat juga keterbatasan waktu, kalau tidak di ini harus semuanya tidak repot juga. Kalau dulu kita ngundang ke sini perguruan tingginya gitu, dan juga alumninya gitu ya. Jadi alumninya dengan juga testimoni dan sebagainya. Jadi ya dengan keterbatasan ini sekali lagi mudah-mudahan tetap menjadi sumber inspirasi dan juga ilmu bagi yang lain untuk memberikan pencerahan ya bagi siswa yang akan nanti keluar dari sini memilih perguruan tinggi. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Bu Ut, kemudian juga panitia ya, OSIS luar biasa. Bapak acungkan jempol, jadi luar biasa ini. Kemudian juga alumni yang sudah bersedia juga ya, bersedia. Kemarin ada siapa namanya? Kang Aziz. Pak saya jadi ya tetangga sebetulnya, biarin aja nantilah. Tetangga dulu Bapak juga wali kelasnya gitu ya. Tetangga di sana ya, di Adipura gitu. Nanti akan tahu sendiri. Dan yang lainnya luar biasa sudah mau bergabung untuk ikut berbagi ilmu. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu juga bagi yang lain. Itu saja kira untuk sambutan kali ini, dan sekali lagi mohon maaf dari Bu Kepala Sekolah tidak bisa hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Momo atas sambutan-sambutannya. Langsung saja kita masuk ke acara inti. Tapi sebelum kita masuk ke acara inti, kita ada video dulu nih yang udah kita siapin tentunya. Kira-kira apa nih videonya? Ya udah kita nonton bareng aja yuk. Oke teman-teman, tadi kita udah nonton bareng-bareng videonya. Penayangan video mengenai jurusan yang banyak banget pasti peminatnya, yaitu teknik informatika. Mungkin salah satu dari kalian berminat ke sana. Nah, narasumber kita sekarang adalah Kang Muhammad Afila Rafi dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Tapi untuk penyampaian materi ini nggak bakal ditemenin sama aku, tapi bakal ditemenin sama dua moderator yang kece tentunya, yaitu Teh Aurel dan Teh Lutfi. Halo Teh Aurel, halo Teh Lutfi. Halo Kak Fayat. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Fayat gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, Teh Lutfi gimana nih kabarnya nih? Ini Teh Upi kayaknya masih nge-lag ya. Nge-lag, oke Ada deh, kita kendala di ngobrol-ngobrol dulu jaringan. aja ya. Iya. Oh iya, aku ingetin buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat on cam ya. Iya. Iya dong, on Kan cam udah semua. lama juga kan nggak ketemu, biar Iya. kita lihat satu sama lain. Benar. Yuk on cam yuk. Masih banyak nih yang belum on cam nih. Teh Lutfi, aku mau nanya nih, kalau Kak Fayat ada minat ke jurusan apa nih buat kuliah nanti? Kalau aku masih bingung mikir-mikir ya Teh, tapi aku pengen masuk ke teknik sih. Rencananya Asik. tuh antara teknik kimia atau enggak teknik sipil. Ya, semoga Kalau tercapai Teh Aurel ya. gimana nih? Mau kemana nih? Kalau aku juga masih bingung sebenarnya, makanya aku ikut acara Edufair ini supaya aku bisa benar. memantapkan pilihan nih. Benar Itu juga ya. buat teman-teman di rumah ya, buat yang masih bingung mau masuk jurusan apa, harus banget ikut acara ini. Pasti banyak yang masih bingung sih ya. Kayak itu tuh udah Iya. jadi penyakit kelas 12 atau bahkan kelas-kelas sebelumnya juga bingung pasti. Nanti mau kemana Iya. ya? Begitu. Nah ini mungkin Iya. momen yang tepat buat kalian nentuin kemana Bener. selepas lulus SMA ini. Bener banget. Jadi nggak rugi ya ikut acara ini, walaupun Bener. seharian udah PJJ, tapi ikut acara ini pasti harus semangat dong. Betul. Halo Teh Lutfi. Halo, maaf Gimana nih banget kabarnya?
biar nyanyinya sempat keluar ya, maaf banget. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah kabar aku baik. Gimana nih Kang Fayat, kabarnya juga baik kan? Alhamdulillah. Oke, karena dua moderator kita udah kumpul ya, langsung aja aku serahin ke kalian. Kepada Teh Aurel dan Teh Lutfi, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih nih kepada MC atas kesempatannya. Aku izin sapa ulang ya teman-teman semua yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera pastinya untuk kita semua. Ini teman-teman yang di rumah, apa kabar nih semuanya? Semoga masih tetap semangat ya. Walaupun aku tahu nih, kita kan baru habis PJJ dari tadi pagi kan. Nah, pasti tenaga kita ada yang terkuras. Tapi aku harap kita semua masih tetap semangat. Karena apa? Karena hari ini kita bakal sharing-sharing tentang jurusan-jurusan perkuliahan yang banyak diminati sama teman-teman semua nih di rumah. Dan untuk kesempatan pertama ini, dengan senang hati, aku Lutfi Aristia Nuraini, dan nanti ada rekan aku, Aurelia Rahma yang akan memandu sesi EduFair pada siang hari ini. Nah, tapi sebelum itu teman-teman di rumah bisa nih siapin dulu camilannya untuk nemenin nyimak acara hari ini. Siapin juga alat tulisnya ya untuk catat hal-hal yang penting nih. Nah, di sesi pertama EduFair siang ini kita akan sharing-sharing tentang jurusan Teknik Informatika nih teman-teman. benar banget nih Teh Aurel. Tapi nih ya Teh Aurel, berbicara tentang jurusan Teknik Informatika, Teh Aurel tahu nggak sih, kita tuh banyak sering dengar kalau jurusan yang satu ini tuh katanya didominasi nih sama anak IPA. Terus katanya tuh jarang banget ada kaum hawanya. Aduh, kasihan banget gak sih? Terus juga nih, aduh yang paling sering kita dengar tuh katanya ngoding tuh di mana-mana kayak tiap hari. Cuma nih, ada cumannya. Katanya juga jurusan Teknik Informatika ini untuk prospek kerjanya tuh nggak usah ditanya lagi, luas banget. Tapi kan itu baru katanya tuh, kita baru dengar-dengar selintas dari kuping ke kuping. Nah, biar kita tahu lebih pastinya, setelah ini kita bakal sharing langsung sama mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika, biar kita tahu apa dan bagaimana sih jurusan Teknik Informatika itu Teh Aurel. Iya, bener banget nih Teh Upi. Nah, tapi sebelum itu aku mau ngenalin dulu nih narasumber kita hari ini. Nah, jadi teman-teman semua, narasumber kita hari ini adalah Kak Muhammad Afila Raffi Raisa Syafa. Nah, Kak Afila ini alumni 23 loh teman-teman, lulusan tahun 2019. Dan sekarang Kak Afila kuliah di Institut Teknologi Nasional Bandung. Nah, Kak Afila ini aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Informatika dan jadi Ketua Angkatan Mahasiswa Informatika 2019 juga loh teman-teman. Keren banget kan ya narasumber kita hari ini. Kalau gitu gimana kita langsung sapa Kak Afilanya aja yuk. Ayo, udah ada belum ya Kak Afilanya? Kita sapa nih. Halo. Kak Afila. Halo Kak Afila. Halo. Hai. Aduh, senyumnya cerah banget siang hari ini Kak Afila. Aduh. Halo. Apa kabar Kak? Iya bener Kak. Iya. Aduh. Apa kabar nih Kak? Aduh, baik. Alhamdulillah sehat. Gimana kalian? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. juga. Alhamdulillah. Iya, Kak. Biar lebih akrab nih, kita ini panggilnya Kak Afila aja atau Kakak punya nama panggilan lain nih? Kak Afila aja panggilnya. Oke, Mantap. Kak Afila perasaannya bisa ketemu lagi sama teman-teman 23 nih. Karena udah lama ya Kak Afila lulusan tahun 2019 ya? Iya, bener banget nih. Kaget sih sebenarnya kemarin sempat dihubungin gitu ya sama ketuplaknya ya. Ada mau ditawarin jadi pembicara gitu ya. Duh, pas waktu lulus tuh nggak kepikiran buat jadi pembicara ya turunnya. Ya, berarti Kak Afila ini sekarang udah sukses dong ya, bisa sharing-sharing. Belum bisa dibilang sukses ya, tapi menuju ya. Amin ya Allah. Nih, Kak Afila ini mahasiswa Teknik Informatika kan ya. Nah, sekarang udah semester berapa nih, Kak? Aku semester 5 sekarang, mau semester 5. Oh, mau semester 5. Oh, pasti ini lagi sibuk-sibuknya banget ya. Alhamdulillah. Tapi terima kasih banyak nih ya, Kak. BTW, kemeja kita tuh sama ya? Iya, sama. Amazing. Memang udah ditakdirin, Kak. Hari ini kita Udah sih, udah takdir. Udah sehati pokoknya. Emang nih. Ya ampun. Ya.
Nah, sekali lagi aku mau ucapin terima kasih nih buat Kak Afila di tengah kesibukan Kak Afila ini. Kak Afila udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Edufair hari ini dan sharing-sharing pengalaman sama teman-teman di rumah. Iya, sama-sama. Nah, tadi kan Kak Afila nyebutin nih, kalau Kak Afila tuh sekarang jadi mahasiswa semester 5. Aduh, keren nih. Jadi mahasiswa semester 5, pasti nih pengalamannya udah nggak boleh kita raguin lagi nih. Teman-teman, pokoknya yang dengerin sharing kita siang hari ini nggak percuma, karena kita langsung ngobrol sama mahasiswa teknik informatika. Jadi karena ini Kak Afila banyak banget pasti nih pengalaman yang udah Kak Afila laluin selama jadi mahasiswa di jurusan teknik informatika. Siang hari ini tuh kita mau sharing-sharing Kak sama teman-teman. Oh, iya. Takutnya tuh di rumah tuh kan kadang tuh sekarang tuh pasti masih ada yang ragu nih mau masuk jurusan teknik informatika atau yang belum tentu nih mau jurusan apa nanti waktu di perkuliahan. Nah, semoga di Edufair kali ini dan nanti kalau setelah Kak Afila sharing, teman-teman bisa dapat deh jawabannya biar nggak bingung-bingung lagi gitu. Oke, semoga info yang aku kasih nanti bermanfaat ya buat kalian milih-milih jurusan juga gitu ya. Amin ya Allah. Nah ini Kak, mungkin kita langsung sharing santai aja ya Kak, biar ini teman-teman nggak nunggu lama banget. Aku tuh penasaran, ini tuh Kak Afila tuh memang dari awalnya minatnya ke jurusan teknik informatika, atau sebelumnya Kak Afila ini punya jurusan yang diminati gitu sebelum ke teknik informatika? Jadi gini, for your information aja gitu ya, saya ikut pas itu alhamdulillah dapat peluang SNM, SBM, dan ikut ujian Polban sama STANI. Nah, nggak ada tuh kepikiran sama informatika, nggak ada sama sekali. Oh, Iya, nah cuman saya tuh emang benar-benar pengen banget masuk STAN bagian akuntansi atau pajak sih sebenarnya. Nah, karena belum jodohnya ya, belum rezekinya keterima, jadinya akhirnya saya milih swasta nih kan. Nah, saya milih tuh mikir jurusan apa sih yang mirip-mirip sama pajak dan akuntansi. Nah, selain bidangnya IPS ya, cuman ya saya mikir lagi kayak kan itu sifatnya lebih monoton ya, kayak pajak dan akuntansi itu selalu diberi tugas yang itu-itu dan pekerjaannya yang itu melulu gitu ya. Nah, ya udah saya ngelihat informatika, apa sih informatika? Awalnya saya nggak tahu tuh informatika apaan. Pas aku saya cari-cari ya, oh ternyata si jurusan ini tuh prospek kerjanya juga tinggi gitu, dan emang pekerjaan dan tugas-tugasnya tuh ya karena saya dulu SMA udah terbiasa ya dikasih tugas banyak, aduh kerasa kan ya sekarang tugas-tugas banyak ya, jadi ya saya udah terbiasa aja monoton gitu jadinya. oh, Gitu. jadi emang bukan tujuan awal ya teknik informatika ini. Ya, Tapi betul. namanya jodoh mah nggak kemana nggak sih Kak? Ujungnya Ya, mah pasti bener banget. ketemu teknik informatika. Terus Iya, bener banget. karena terbiasa juga dengan tugas-tugas, jadi Kak Afila juga sekarang nggak apa-apa lah masuk ke teknik informatika gitu. Iya, Nah, betul. pas kan tadi karena nggak jodoh nih sebelumnya sama jurusan sebelumnya. Kenapa Mm-mm. sih apa yang membuat Kak Afila memilih jurusan teknik informatika? Ada apa sih Kak tadi selain prospek kerjanya tinggi? Ada lagi nggak sih faktor-faktor pendorong Kak Afila bisa milih jurusan teknik informatika ini? Oke, faktor-faktor pendorong. Nah, sekarang saya juga baru lihat ya, rata-rata teman-teman jurusan saya yang lain, yang misal jurusan teknik kimia, teknik sipil, teknik mesin, dan semua tuh rata-rata pasti ngoding. Pasti ada yang namanya satu mata kuliah, mereka ada ngoding. Nah, ya artinya apa? Maksudnya sekarang tuh lowongan kerja tuh minimal dasar kalian punya ilmu tuh banyaknya harus bisa ngoding lah, paling banyak gitu. Nah, jadi ya informatika ini jurusan yang bagus itu buat mengembangkan potensi saya gitu. Kayak gitu. Berarti bukan cuma isu doang ya Kak, tadi yang disebutin di awal Yap, kalau bener banyak banget. coding. Oke. Berarti karena teknik informatika juga apa ya, si jurusannya tuh ilmu-ilmunya nanti bakal kepake ya Kak di masyarakat. Jadi itu jadi salah satu alasan utama kenapa Kak Afila milih jurusan teknik informatika ini. Yap, benar banget. Waktu itu aku mau nanya nih Kak, setelah Kakak memantapkan pilihan mau masuk jurusan teknik informatika ini, nah persiapan apa aja sih yang Kak Afila siapin biar bisa masuk ke jurusan teknik informatika ini? Nah, ada tips apa nih buat teman-teman di rumah yang juga pengen masuk jurusan informatika, Kak? Oke, apa ya sebenarnya? Jadi karena saya
hitungannya baru masuk informatikanya mendadak ya. Jadi bukan persiapan dari awal kelas 11 atau 12. Ya pas waktu saya mau milih jurusan informatika, kebetulan saya masuk informatika di ITENAS-nya tuh lewat ujian ya. Jadi bukan lewat rapor atau undangan gitu. Nah, jadi saya ngekuatin matematika. Lebih utamanya matematikanya bukan angka tapi logika. Nah, jadi matematika tuh nggak selamanya angkanya tuh dipakai terus. Oke lah, kecuali kalian-kalian pengennya ke teknik sipil, arsitektur, mesin dan lain-lain ya, itu angka semua kan. Nah, cuman informatika tuh apa ya? Lebih ke logika karena di informatika angkanya cuma 2, 0 atau 1 aja udah itu. Gitu. Nah, jadi kalian harus nguat-nguatin di matematika, terus logika terutamanya dan pengetahuan umum. Kenapa pengetahuan umum harus? Karena kalian tuh nggak melulu bikin cuman web aja gitu atau bikin aplikasi ini aja enggak atau game mungkin enggak cuman game doang karena kalian bisa aja misalkan kalian hobi nih masak. Nah, kalian harus punya pengetahuan umum tentang masak, benar nggak? Bener banget sih. Benar Harus banget. ada Nah, basicnya ya. Nah, Kak? iya harus ada basicnya. Jadi misalkan kamu pengen bikin aplikasi buat ngukur apa ya, matangnya daging. Nah, artinya kamu harus tahu dong daging matang tuh segimana kayak gitu. Jadi harus ada pengetahuan umum juga. Nah, yang kedua mungkin setelah kamu keterima pas waktu kamu mau masuk gitu ya, kamu bisa aja belajar basic kayak ngoding-ngoding lucu lah. Kalian suka lihat kali di TikTok kayak yang ke pacarnya nih dikasih pencet ini, pencet ini, pencet ini. Nah, kayak gitu Surprise tuh. lewat ngoding ya, Kak. Iya, bisa kayak gitu-gitu tuh. Atau mau ngedesain-desain tuh kayak desain aplikasi itu sebenarnya mudah-mudah loh kayak atau kalian bisa sih bikin kalkulator mini gitu, tapi nggak di aplikasi bener gitu. Kayak gitu. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa jadi gambaran nih buat teman-teman di rumah kalau mau masuk jurusan teknik informatika itu harus memantapkan di logika matematikanya ya, Kak ya. Ya, Nah, benar terus banget. juga harus pengetahuan umumnya harus luas nih. Berarti teman-teman di rumah harus benar-benar mengeksplor, jangan cuma terpaku sama materi yang ada di sekolah aja nih ya, Kak. Kan kita bisa belajar juga lewat Ya, online tadi nih yang Kakak bilang ya. ya Itu betul banget. teman-teman. Nah, dicatat Udah. ya ini. Udah banyak juga ya platform-platform yang sekarang ngedukung buat siswa-siswa sama mahasiswa buat nge-explore diri mereka sendiri Ya, gitu. Betul Jadi banget. Banyak banget. udah nggak susah lagi nggak sih, Kak? Dulu tuh apa ya, platform tuh dikit banget kayak sekarang TikTok, Instagram tuh udah bisa kita jadiin ladang ilmu sebenarnya. Ya, Tergantung apa benar. yang kita ikuti, bener kan ya, Iya, Kak? benar banget. Iya. Oke. Tadi tuh kan kita dapat nih tips dari Kak Afila. Katanya sebelum salah satu modal utama yang harus kita persiapkan dan harus mau nih buat calon-calon mahasiswa teknik informatika tuh penguatan di bagian matematika. Matematikanya yang logika. Nah, aku ini biar teman-teman semua kan ini belum tahu ya Kak, masih ragu tuh karena mereka tuh ragu gitu, nanti tuh di teknik informatika tuh belajar apa aja gitu, kayak Ya. takutnya cuma ngoding-ngoding doang, kan kadang ada yang berspekulasi kayak gitu. Nah, aku tuh Ya. pingin tahu langsung nih dari mahasiswa teknik informatika, dari Kak Afila, apa aja sih yang dipelajarin di jurusan teknik informatika ini? Oke, pada dasarnya tuh hampir sama ya semua jurusan teknik informatika di kampus-kampus lain juga. Pada dasarnya tuh ada 4. Ada database, pernah dengar dong database dong. Nah, terus ada jaringan nih, jaringan-jaringan kayak misalkan router WiFi yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, ketiga tuh multimedia termasuk informatika juga loh. Kayak kamu bikin yang multimedia tuh kayak misalkan mendeteksi apa ya, kayak ini tuh termasuk kandidat orang kayak gitu, itu multimedia. Nah, yang keempatnya tuh paling kalian tahu nih kecerdasan buatan, artificial intelligence gitu. Pada dasarnya sih 4 itu. Berarti 4 itu tuh tadi bisa disebut konsentrasi bidang di jurusan teknik informatika ya Kak? Iya, Jadi, betul banget. Tapi itu Kak, kalau misalnya sebelum belajar itu tuh ada dasar-dasarnya dulu nggak sih yang diajarin di kampus? Atau emang harus jago banget nih buat masuk ke teknik informatika? Oh, nggak ada. Nah, awalnya gini, saya juga insecure ya awal-awal masuk informatika, soalnya apa ya, yang masuk informatika tuh bukan cuma anak SMA IPA atau IPS, enggak, ada SMK. Ingat, ada SMK. Oh, SMK iya. tuh ada kejuruan yang misalkan dia anak TKJ atau dia anak
benar anak web gitu kan, ya maksudnya pas waktu materi dasar dia mah udah ngerti duluan gitu kan. Nah awalnya juga saya insecure gitu liatnya, aduh kok orang-orang udah pada jago sih, aku belum. Nah, tapi ujung-ujungnya sih semuanya diajarin lagi dari awal karena tujuan buat misalkan di bidang artificial intelligence. Nah, itu orang-orang tuh ya padahal semuanya masih pada dasar jadinya mereka belajar dari awal lagi gitu. Jadi nggak mandang kamu SMK jurusan apa atau kamu anak IPA, anak IPS, enggak, semuanya bakal belajar dari awal. Semua kampus kayak gitu gitu. Oh, berarti tadi sebelum keempat konsentrasi bidang di jurusan teknik informatika tuh kita bakal diajarin dulu ya dasar-dasarnya. Dan aku juga Ya. tadi sempat lupa, Kak Afilan ngingetin nih, ternyata saingannya bukan jurusan IPA atau IPS, ya ada yang Siapa SMK tuh? juga ya. Aduh, sampai lupa kepikirannya. Terus emang sebenarnya tuh modal awal berarti buat bisa masuk ke jurusan teknik informatika mental nggak sih, Kak? Maksudnya kita harus siap gitu, ketemu orang-orang yang lebih hebat gitu. Benar banget. Asalkan Mental kita harus ada kuat. kemauan mau belajar, apa sih yang nggak mungkin gitu ya, Kak? Iya, bener banget. Ya, yang penting kalian apa ya, jangan kayak ekspektasi aku tuh harus sama kayak orang lain. Enggak kayak gitu. Tapi ya kamu tujuan kuliah kan buat nambah ilmu gitu, buat ntar kamu bekerja gitu kan. Jadi ya udah nggak usah samain sama orang lain yang SMK, jurusannya udah tertentu gitu kan. Ya udah belajar aja lagi dari awal gitu. Intinya jangan pernah malu buat selalu belajar di setiap saat. Ya, Kunci utama bener. kesuksesan adalah belajar dan mau berusaha. Iya, bener banget tuh. Kalau gitu mah berarti skill-skill dasar kayak ngoding dan lain-lain itu kita nggak harus jago sebelum masuk ya, Kak, karena Oh, kita bakal enggak dong. dikembangin lagi sejalan dengan kuliah itu ya, Kak. Nah, Iya. sekarang aku mau nanya nih, Kak. Kan Kakak nih aktif banget nih ya di kelas. Terus tadi aku juga lihat di CV kalau Kak Afila ini aktif juga di organisasi kampus nih, Kak. Iya. Ya, sampai sekarang Kak aktifnya? Ya, sampai sekarang. Keren banget gak sih? Ya ampun, udah aktif di kelas, aktif di organisasi. Nah, boleh diceritain nggak, Kak, organisasi apa yang Kakak ikutin, dan di organisasi itu ngapain aja sih, Kak, biasanya? Oke, organisasi yang saya ikutin tuh pas aku semester 1 tuh saya milih himpunan, pasti himpunan. Satunya lagi tuh saya pengen ikut UKM, yang kayak eskul lah hitungannya kalau di sekolah tuh. Nah, cuman saya lebih fokus ke himpunan sekarang. Nah, apa sih himpunan tuh? Himpunan tuh lebih ke karena di kampus-kampus tuh pasti punya jurusannya tertentu ya. Nah, himpunan tuh biasanya perkumpulan mahasiswa si jurusan tersebut gitu. Jadi dari angkatan 2017, 16, 15, nah ya sampai angkatan kamu lah gitu nanti masuk. Nah, itu tuh namanya himpunan gitu. Nah, ada juga tuh namanya BEM. Kalau BEM udah pasti pada dengar dong ya. BEM tuh biasanya di univ-univ ya. Di univ-univ. Jadi dia tuh kumpulan dari semua jurusan atau bisa aja BEM-nya tuh BEM fakultas gitu. Jadi semua fakultas tuh ngumpul gitu. Jadi kenalannya lebih banyak lagi. Nah, karena saya ikutnya himpunan, jadi saya lebih ke ya anggota-anggota anak jurusan informatika lagi gitu. Nah, jurusan himpunan tuh apa sih? Himpunan tuh rada berbeda dengan organisasi-organisasi sebelumnya. Kayak info aja ya, saya dari SMP ke SMA nggak pernah ikutan OSIS. Makanya saya pas waktu masuk himpunan kaget gitu, pengalaman organisasi saya nggak ada gitu kan. Nah ternyata ya himpunan nggak butuh kamu yang udah OSIS atau enggak atau punya nilai plus kamu pernah jadi pembicara atau apa, enggak, karena himpunan tuh adalah kumpulan wadah gitu ya, wadah kumpulan orang-orang yang memiliki aspirasi yang sama gitu. Jadi kamu tuh ya masuk himpunan tuh karena tujuan buat mengembangkan soft skill kamu gitu, karena hard skill kamu tuh bakal dikembanginnya udah di perkuliahan gitu. Nah di himpunan tuh apa ya, benar-benar ramai banget soalnya kamu tuh nggak cuman ngobrol sama teman angkatan kamu sendiri, tapi angkatan atas. Mungkin aja ada angkatan lama, tahu angkatan lama yang belum lulus 7 tahun. Nah, yang kayak gitu biasanya gitu. Nah, di himpunan sendiri juga apa ya, jadi misalkan nih cutting kamu tuh punya proyekan buat bidang informatika ya, punya proyek karena kamu tuh biasanya diajakin nih kalau kamu aktif himpunan gitu kan. Jadinya enak gitu. Ya maksudnya kamu dapat pekerjaan nggak usah cari-cari
jauh-jauh gitu. Pasti di himpunan juga ada yang nawarin, biasanya gitu. Nah, kenapa harus masuk himpunan? Benefitnya apa sih? Kan kayak, ya himpunan mah sama kayak OSIS gini-gini doang. Enggak, beda banget. Oke, Ya tolong OSIS Kak juga, jelasin ke teman-teman iya nih, biar jelasin nggak ya. salah paham sama organisasi kampus. Kadang suka Betul. netting aja bawaannya tuh teman-teman. Nah, jadi sebisa mungkin kalian jangan jadi kupu. Tahu kupu? Malu-malu Kak. Kuliah pulang. Kuliah Bu. pulang, kuliah pulang. Nah, jadi kalian tuh mending jadi kura-kura, kuliah rapat. Nah, karena walaupun oke lah hitungannya, kamu bakal capek. Cuman di situ kamu dapat pelajaran yang kamu nggak ngeh, yaitu membagi waktu. Nah, jadi kamu pintar tuh bagi waktu mana yang harus kalian prioritasin, kuliah dulu atau himpunan dulu. Nah, jadi kalau kalian bisa membagi waktu dengan benar, artinya ya kalian berhasil membagi waktu gitu gara-gara masuk himpunan gitu. Nah, yang kedua, di himpunan tuh salah satu jalan terakhir lah. Soalnya kalian tuh kalau misalkan nggak ikut organisasi dari SMP ke SMA gitu ya, dan kuliah juga nggak akan ikut organisasi, kalian bakal sulit. Soalnya kalian kerja nanti nggak akan ada organisasi lagi buat kalian ngembangin soft skill kalian gitu. Soft skill tuh apa sih, Kak? Nah, soft skill tuh jadi kayak cara kalian berkomunikasi dengan tim kalian, cara memimpin kayak gimana gitu kan. Nah, itu kan nggak akan kalian pelajari gitu nanti pas satu kerjaan, soalnya habis kuliah ya langsung kerja. Gitu. Salah satunya benefitnya. Nah, yang lainnya tuh ya salah satunya itu tadi kayak kalian dapat pekerjaan gitu dari kating-kating kalian gitu kan. Kayak gitu. Himpunan Berarti tuh. untung banget ya Kak masuk himpunan ini walaupun Yap. capek tapi kita bisa nambah temen, bisa gampang dapat proyekan juga, bisa ngembangin soft skill juga yang bakal berguna banget di kehidupan sehari-hari apalagi kehidupan kerja nanti ya Kak gitu ya Ya, bener Kak. banget. Bener banget. Kalau bisa kita simpulin sih, kuliah, himpunan itu tuh wadah terakhir kita buat nyari relasi nggak sih Kak? Buat Siap. Iya. keluar Bener dari banget. lulus gitu kan. Kadang percuma kita punya banyak ilmu nih, kita punya banyak bakat, tapi kita nggak ada relasi. Siapa yang bakal Nggak nyari? punya temen. Nah, itu. Soalnya ya Sayang banget. sayang banget gitu kalau kalian nggak nambah relasi gitu di kuliah. Jadi pernah dengar nggak sih stigma katanya kalian kalau perkuliahan temannya makin dikit nih, makin mengecil. Pernah dengar nggak? Pernah. FYP TikTok Kak. Pernah. Itu FYP Kesalahan, TikTok itu mah kesalahan. Alay banget ya. Wah, itu tuh Aduh. sebenarnya enggak banget sih, soalnya kalian kuliah nggak benar-benar fokus ke kuliah aja gitu, enggak. Ya kecuali kalian memutuskan untuk benar fokus kuliah tanpa himpunan ya, itu nggak apa-apa, itu nggak salah sebenarnya. Cuman ya kalau kalian banyak teman tuh plus banget gitu, nilai plus banget gitu buat kalian menjalani kehidupan perkuliahan gitu. Jadi Waduh, berarti ini sharing sama Kak Afila tuh dapat pencerahan juga nih, jangan langsung percaya deh sama yang sering stigma-stigma orang. isu-isu beredar Iya, gitu. isu-isu itu Salah. salah. Ini kita dapat faktanya langsung nih teman-teman dari mahasiswa yang udah berpengalaman nih. Iya. Yang 5 nggak usah diraguin lagi lah intinya. Nggak usah diraguin. Ini Kak, tadi kan katanya kalau kita ikut himpunan, terus kita juga fokus nih sama kuliah kita. Itu tuh kan salah satu benefitnya tuh adalah cara kita bisa membagi waktu, manajemen waktu. Kita bisa belajar soft skill di himpunan itu. Nah, tapi Kak kan kuliah tuh sibuk nih, pasti sibuk. Nggak mungkin kuliah sibuk. Terus himpunan juga, organisasi itu pasti banyak kegiatannya. Nah, itu tuh Kakak pernah nggak sih kayak ada bentrok mah pasti ada ya? Itu tuh gimana cara Kakak bisa survive gitu? Biar bisa fokus kuliah, juga bisa fokus di organisasi atau di himpunan. Oke, kalau kebetulan saya tuh di kampus saya itu tuh mewajibkan hampir bukan mewajibkan ya. Jadi dengan kata lain tuh diwajibkan untuk masuk himpunan. Nah, jadi otomatis saya tuh harus nggak bisa namanya mendahulukan mana himpunan, mana akademik. Nah, karena saya butuh keduanya untuk lulus. Nah, tergantung ya, soalnya kebijakan tiap kampus beda-beda. Nah, tapi menurut saya, kalau misalkan keduanya dibarengin nih, dan tahu gitu mana yang harus diprioritasin dulu. Jadi didahuluin itu bukan artinya ditinggalin.
Jadi lebih dikerjakan dahulu gitu. Nah, saya pernah tuh sering banget dulu bentrok-bentrok ya, cuman ya biasanya tuh dulu pas waktu offline saya juga sempat merasakan offline-nya semester 1 dulu ya, walaupun cuma 1 semester gitu. Nah, itu tuh apa ya? Saya habis prokeran malam. Nah, malam balik ke rumah tuh langsung tidur kan, capek ya. Nah, itu otomatis sebisa mungkin saya beres kuliah, saya ngerjain tugas dulu. Baru saya ikut proker gitu. Nah, jadi sampai pulang ke rumah tuh ya udah kalian cuman tinggal tidur gitu. Jangan jangan ngerjain tugas lagi gitu. Soalnya apa ya, pusing gitu buat kalian soalnya kalian besoknya harus bangun pagi lagi gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus kalian harus mudah beradaptasi, itu sangat-sangat penting. Saya ngerasa banget pas waktu saya dulu semester 2. Semester 2 itu saya pas waktu mau UTS-nya tuh keburu pandemi. Nah, pas waktu keburu pandemi tuh ya udah saya UTS aja kan. Terus masuk nih semester 3. Nah, semester 3 tuh kerasa banget perbedaannya. Yang biasanya apa ya, kalau saya nggak ngerti diajarin temen gitu ya, teman sebangku gitu ya. Ini mah nggak ada yang ngajarin gitu. Kalian kalau mau Google Meet sama teman sendiri juga susah buat ngajarin, apalagi di bidang informatika. Soalnya kan ngoding ya, hampir rata-rata ngoding. Nah, jadi ya saya mau nggak mau, kalau saya nggak ngerti materinya, saya harus belajar lebih keras artinya gitu. Soalnya saya kalau nggak paham ya nilai saya bakal ketinggalan gitu kan. Gitu, harus mudah beradaptasi. Nah, terus kalian tuh harus banget memilih mana mata kuliah yang kalian sukai. Karena nggak semua mata kuliah tuh relate gitu sama apa yang kalian minati gitu. Jadi perbesar nilai di mata kuliah yang kalian minati. Misal contoh di bidang informatika, kalian suka dengan database. Nah, kalian gedein tuh nilai database. Kalau bisa dapat A. Kalau bisa S mah S lah di atas A gitu kan, 4,5 mungkin ya. Nah, kalau bisa sih kayak gitu. Jadi misalkan database kalian gedein nih. Wah Kak, saya nggak suka multimedia nih. Ya nggak apa-apa, multimedia ambil secukupnya nilainya gitu. Tapi jangan jelek amat gitu kan. Ya jangan, nggak usah kuliah multimedia. Ya salah itu mah. Ya kamu nggak lulus nanti kan susah. Nah gitu. Jadi perbesar aja nilai apa yang kalian sukai gitu. Nah terus yang ketiga nih, kalian harus kenali diri kalian sendiri nih. Kalian tuh minat di bidang apa gitu. Jangan, bener tadi kata Pak Momo, itu relate banget tuh kata Pak Momo, yang anak-anak kelas 12 biasanya bingung mau ambil jurusan apa. Ngikut teman aku ada yang ke Unpad, pasti orang Bandung mau ke Unpad. Betul tidak? Betul banget kan. Nah, karena kalian ya maksudnya Unpad tuh nggak nampung 10.000 orang gitu kan ya. Nah, jadinya kalian harus nentuin gitu apa yang menurut kalian sesuai dengan diri kalian. Nah, misalkan di informatika kalian sukanya sama saya suka ngoprek nih Kang, suka ide-ide cermelang gitu. Saya mau ambilnya kecerdasan buatan. Nah, kalian fokusin di bidang kecerdasan buatan karena antarnya kalau ada proyek-proyek tentang kecerdasan buatan, kalian nggak usah ngafalin lagi dari awal gitu karena kalian tuh nanti pas waktu udah kerja dapat proyek kecerdasan buatan, kalian tuh udah tahu, oh saya pernah kepikiran bikin ini nih, gimana kalau saya realisasikan kayak gitu. Soalnya susah kalau kuliah kalian ngikut ke teman saya ambil jaringan, saya juga ambil, pas waktu saya ngoprek saya kesetrum, kan bahaya, meledak kan, aduh bahaya itu kayak gitu mah gitu. Nah yang terakhir nih, buat survive di kuliah, teman perbanyak. Makin teman makin dikit ya gimana ya? Ya kalau teman ya sebenarnya nggak salah sih ya teman dikit karena mungkin ada orang yang berpersepsi gitu kalau teman dikit dan satu circle hitungannya ya, karena satu prinsip itu lebih nyaman daripada banyak teman tapi yang berbeda prinsip. Nah, cuman dari perbedaan prinsip itu tuh anggapannya dia tuh kontranya kalian lah. Jadi kalian tahu kalau kalian bertindak tuh ya balasannya kayak gini gitu. Itu sih, udah tips dari aku. Oke, aduh menarik banget nih tadi aku sempat highlight beberapa tips dari Kak Afila. Tadi caranya untuk mengimbangi antara kuliah sama organisasi atau himpunan ini, tetap ya kita harus tentuin prioritas utama kita gitu kan. Iya, benar. Prioritasnya tadi ada kuliah sama organisasi. Nah, berarti untuk main nongki-nongki itu dipinggirin dulu nggak sih Kak? Kita fokus sama dua prioritas kita. Kalau nongki, iya boleh dikurangin, tapi jangan lupa untuk nongki.
Serius, karena saya hitungannya kalau habis misalkan seminggu saya kuliah nih, malam minggu nggak cabut, bahaya. Oh, itu Stres saya di rumah. Wajib nongki itu. Jadi sekali-sekali lah. Jadi nongkinya tuh nggak sebanyak SMA gitu kan. Kalau SMA kan kalian bisa tiap hari, tiap pulang sekolah, terus nongkrong gitu kan, ke Budora biasanya kan, gitu kan. Yang kayak gitu. Harus nongkrong harus loh. Soalnya di nongkrong itu nggak cuma ngobrol hahi, karena biasanya anak-anak cowok nih pada tahu nih. 1 jam pertama, obrolan pertama tuh biasanya politik, terus ntar ada info selanjutnya. Nah itu tuh pelajaran penting yang nggak ada di kuliah. Hati-hati itu. Bagus itu nongkrong sebenarnya. Cuman dikurangin ya. Jadi aku paham. Kalau untuk nongki itu nggak boleh di skip. Itu bisa juga buat healing dan tadi juga buat nambah relasi. Betul. Cara survive tuh di kuliah ya kita punya relasi. Karena kalau kita butuh bantuan juga kita pasti membutuhkan relasi buat ngebantu permasalahan kita di kampus gitu ya Kak. Betul banget. Oke nih, kita dari tadi udah bahas banyak ya tentang teknik informatika, mulai dari proses belajar untuk masuk jurusan ini, mata kuliah apa yang bakal kita pelajarin, skill-skill apa yang diperluin untuk masuk jurusan teknik informatika ini, pengalaman berorganisasi, sampai tips and tricks buat survive di dunia perkuliahan nih Kak. Tapi mungkin teman-teman di rumah masih penasaran nih, masih ada sesuatu yang mengganjal atau masih ada pertanyaan seputar teknik informatika ini. Untuk itu gimana kalau kita buka sesi Q&A aja nih, Kak? Boleh. Silakan. Buat teman-teman, karena Kak Afila udah setuju nih tadi, kita kan Kak Afila maaf nih kan jadi rada berantakan cara ngomongnya. Tadi kan Kak Afila udah sharing, terus kita juga dari moderator juga udah ngobrol sama Kak Afila. Nah, Kak Afila juga udah setuju kalau kita bakal open Q&A sama teman-teman di rumah. Nah, sekarang buat teman-teman semua yang mau tanya bisa langsung raise hand ya. Nanti setelah ditunjuk, teman-teman bisa open mic, terus on mic juga, dan ajukan pertanyaan kepada Kak Afila. Boleh buat teman-teman bisa langsung nih bertanya, kapan lagi kita bisa sharing Iya, sekarang? benar banget. Mumpung ada Kak Afila nih di sini, langsung dari mahasiswa teknik informatika. Jadi nggak usah malu buat nanya. Ayo teman-teman. Ayo, tanya. Ayo. Mau minta saran atau apapun ke Kak Afila, ayo langsung raise hand ya. Mungkin dari teman-teman belum ada nih, kalau dari Teh Upi sendiri ada pertanyaan pribadi nggak sih Teh Upi setelah kita berbincang tadi? Aku kecewa nih sama teman-teman, kenapa nggak ada yang nanya gitu. Kesempatan jarang banget nih bisa ngobrol sama Kak Afila. Kalau aku banyak pertanyaan buat Kak Afila nih. Tadi menarik banget soalnya. Boleh. Ayo dong teman-teman, tanya dong. Informatika menarik loh, nggak sesusah itu gitu. Oh, nggak susah itu, iya sih. Biar kita tahu faktanya nih, biar nggak kebawa isu-isu nggak bener, biar nggak kebawa gosip-gosip aneh nih tentang jurusan ini. Bener banget. Jadi nggak semelulu ngoding gitu kalian tuh, ada bidang lain gitu selain ngoding. Apa yo? Ya teman-teman. Aku aja deh yang tanya, buat ini mungkin teman-teman masih malu. Siapa tahu pertanyaan yang aku aja ini mewakili juga nih. Aku tadi kan sempat masih penasaran nih sama pembahasan Kak Afila tentang 4 pelajaran utama di informatika. Boleh nggak Kak sekali lagi tuh kayak lebih deskripsiin kayak database itu kita bakal ngapain aja, terus pertama, tadi berarti hitungannya kurang itu ya, maaf ya. Jadi database tuh jadi isinya tuh kumpulan data-data. Jadi misalkan kayak kalian nih vaksin, kayak kemarin vaksin nih, kan itu di data tuh kan, pasti orang ini punya data, ada NIK, ada nama, ada tempat tanggal lahir, dan lain-lainnya kan. Nah, database tuh jadi kalian tuh membuat suatu sistem yang menampung data-data orang tersebut gitu. Contoh deh, Instagram, kalian login. Nah, kenapa nama kalian langsung, misalkan username-nya A, password-nya B. Nah, langsung ke login kalian tuh, akun profilnya tuh langsung muncul punya kalian. Kenapa nggak punya orang lain? Ya karena itu ya udah ada database-nya sendiri gitu. Nah, yang kedua, tentang jaringan. Jaringan tuh kebetulan saya juga baru ambil ya jaringan di sini. Cuman hal-hal yang saya pernah pelajari tentang jaringan tuh lebih ke ada namanya tuh topologi. Topologi itu lebih ke
kalian tuh memanage si jaringan. Oh, kayak ini deh. Pernah dengar Google Drive nggak? Pernah sering Nah. pakai malah. Nah, kayak Google Drive tuh kenapa sih data kita bisa masuk langsung ke Google Drive? Apakah HP kita melayang datanya ke awan? Enggak kan, enggak kayak gitu kan. Pasti memantulkan dulu sinyalnya mungkin ke satelit mana gitu kan. Jadi baru masuk namanya komputasi awan gitu kan. Itu kayak jaringan. Yang ketiga ada multimedia. Multimedia tuh ya nggak berupa video melulu gitu di proyekannya. Jadi multimedia tuh bisa aja kalian tuh bikin aplikasi, tapi desain ya, lebih ke desain. Pernah dengar UI UX nggak? Enggak tuh Kak. Pernah UI, Kak, aku UX? pernah cuman belum tahu banget gitu tadi. Oh, nah jadi UI itu lebih user interference-nya gitu. Jadi tampilan awalnya gitu. Jadi kayak warna-warna. Nah, itu kalian yang milih tuh. Kan nggak mungkin tuh warnanya gonjreng gitu kan, nggak lihat sakit ke mata gitu kan. Nah, itu tuh ngaruh di UI. Kalau UX tuh lebih ke experience-nya. Jadi kalau misalnya saya swipe atas nih, apa turun ke bawah? Enggak kan, pasti ke atas gitu. Nah, itu UX-nya namanya. Nah, satu lagi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan tuh udah banyak diterapin ya. Salah satunya kalian buka Shopee deh. Nah, buka Shopee nih, misalnya lagi nyari masker koko melon gitu kalau nggak salah namanya ya. Nah, masker koko melon. Nah, terus tiba-tiba di Instagram kalian tuh muncul ada suges gitu, ada iklan masker koko melon. Lah, kok padahal saya nyarinya di Shopee, kok munculnya di Instagram. Nah, karena Instagram punya kecerdasan buatan sendiri kayak gitu. Jadi dia membaca gitu gimana caranya si konsumen nyari di aplikasi ini tapi kedetek juga di aplikasi saya kayak gitu. Nah, kalau enggak, biasanya kalian pernah dengar Spotify nggak? Nah, Spotify itu kalau misalnya kalian nyetel lagu kalian, misalnya tentang lagi sedih nih. Nah, tapi sering kalian dengerin. Nah, jadi padahal lagu kalian tuh kumpulan playlistnya tuh ada yang sedih, ada yang seneng. Tapi mood kalian lagi sedih nih. Nah, jadinya munculin yang sedih terus gitu. Nah, itu tuh jadi si komputernya tuh berpikir gitu, seperti layaknya manusia. Cuman bagaimana caranya si komputer tuh dapat berpikir ya? Artinya manusia harus membuat bahasa yang dimengerti oleh komputer gitu supaya bisa mendeteksi seperti itu 4 bidangnya gitu. Oke, udah detail banget nih Kak Afila ngejelasin tadi 4 mata kuliah utama di jurusan Teknik Informatika. Tadi kan aku awalnya masih bingung sih, walaupun sekarang aku juga masih bingung ya karena kita langsung kan nggak belajar langsung, tapi seenggaknya pemaparan Kak Afila tadi tuh cukup banget buat aku tertarik ke teknik informatika. Wah, boleh tuh. Seru banget. Soalnya, ingat ya, informatika nggak identik semua cowok loh. Populasi di dunia pemogram cewek itu lebih mendominasi daripada cowoknya. Cewek itu lebih banyak sebenarnya gitu. Ya Kak, kalau nggak ada cewek-ceweknya. Iya, ya cuman di beberapa kuliahan per Indonesia ya, banyaknya tuh informatika emang ceweknya rada dikit, tapi nggak sedikit sipil ya. Sipil dan jurusan lain-lain tuh malah lebih dikit ceweknya daripada informatika. Fakta baru nih ya. Iya. Kan di Edufair ini tuh semua yang kita baru dengar dari kuping ke kuping, faktanya langsung nih dari Iya deh. Tapi sayang banget nih Teh Upi, Kak Afila, kita waktunya udah mau habis nih karena kita udah gak kerasa ya kita 40 menit ngobrol-ngobrol kayak gini, ya ampun gak kerasa banget. Ramai banget. Tapi mungkin buat teman-teman yang masih bingung dan belum ada pertanyaan, boleh nggak nih buat ngontak Kak Afila secara pribadi kalau mau nanya-nanya? Jadi boleh banget nih teman-teman, dicatat nih gimana nih Kak, kita bisa ngehubungin kemana nih Kak? Boleh deh ke IG aja deh, ke DM ya. Ke IG. Namanya bentar aku ketik aja ya. Boleh. Itu pasti ada yang mau nanya, kayak aduh aku mau nanya tapi tuh teman-teman udah ada IG-nya, bisa dicatat ya. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan nggak usah malu buat nanya ke Kak Afila ya Kak, karena pasti Kakak bakal jawab ya karena sama-sama teman dari 23 nih. Oke. Sebelumnya aku terima kasih ya kepada Pak Momo selaku perwakilan dari kepala sekolah ya yang terhormat. Terus Bu Ut juga
Ibu guru BK aku ya. Dan Pak Pur, ada Pak Pur nggak? Pembina OSIS ya sekarang? Belum ada ya Pak Pur ya? Pak Purwanto? Nggak ada ya? Belum bisa join Kak buat hari Oh, ini. belum bisa ya. Oh, dan teman-teman panitia OSIS nih keren banget edufairnya. Ini berarti kalian yang pertama kali ngadain edufair lagi ya? Iya. Wih, mantep banget sih. Mantep. Demi sharing ke teman apa sih yang nggak OSIS lakuin. Wih, bener banget tuh. Bagus nih, kinerja OSIS nih, bagus. Oke. Aku juga mau ngucapin ini sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Afila udah nyempetin hadir buat sharing. Ya, dengan sama-sama. Kayaknya lancar terus ya Kak. Iya, makasih. Sukses selalu ya, apalagi buat yang kelas 12 yang mau cari jurusan. Ya, mungkin edufair ini bakal berguna banget buat kalian nentuin ya, bakal jurusan apa biar nggak bingung lagi gitu ya. Oke. Sampai mungkin tadi buat materi teknik informatika, semoga kita bisa ketemu di event selanjutnya lagi ya Kak. Ya, Nah, oke, terima kasih Kak Afila. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, dadah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Nah, makasih juga nih buat teman-teman di rumah yang udah nyimak tentang penjelasan teknik informatika ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman di rumah. Terima kasih Kak Alvila. Iya, sama-sama. Dan untuk acara selanjutnya kita kembalikan lagi kepada MC. Oke, terima kasih Teh Aurel dan Teh Lutfi, dan terima kasih banyak juga Kang Alvila yang pemaparan materinya luar biasa banget tentunya. Bisa jadi bakal kita buat ke depannya. Buat yang masih bingung mau kuliah di mana, tadi Kang Alvila udah jelasin kalau teknik informatika tuh gini, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, acara selanjutnya adalah langsung ke materi selanjutnya, yaitu ialah materi tentang manajemen. Tapi sebelum itu, ada video lagi nih yang bakal kita saksiin bareng-bareng. Yuk kita tonton bareng-bareng lagi yuk. Oke, tadi kita udah nonton bareng-bareng. Gimana nih? Tadi kita udah lihat salah satu jurusan kuliah lagi. Yang pasti banyak banget juga nih peminatnya selain teknik informatika. Dan ini biasanya khusus buat anak IPS. Tapi nggak juga sih, ada juga anak IPA yang linjur ke program studi ini, ke jurusan ini. Yaitu jurusan manajemen. Dan narasumber kita kali ini nggak kalah keren dari narasumber sebelumnya, yaitu Kang Rafli Fauzan dari Universitas Widyatama. Dan lagi-lagi kita bakal ditemenin sama dua moderator, Teh Aurel dan Teh Lutfi. Halo lagi Teh Aurel, Teh Lutfi. Halo lagi. Kak. Halo lagi. Semoga nggak bosan-bosan ya teman-teman sama kita. Oke, mungkin aku langsung serahin ke kalian lagi aja ya. Makasih banyak loh. Mungkin kepada Teh Aurel dan Teh Lutfi, saya persilahkan. Oke, terima kasih nih sekali lagi kepada MC atas kesempatannya. Tapi sebelum itu, tadi kan kita udah capek-capek nih duduk memperhatikan sharing dari Kak Afila. Kita applause dulu dong buat kita semua yang masih semangat di siang menuju sore hari ini buat dengerin sharing-sharing dari mahasiswa jurusan-jurusan kuliah teknik informatika dan juga manajemen. Nah, tadi udah sempat disinggung juga kan sama Kang Fayat, kalau misalnya untuk sesi kedua ini kita bakal sharing-sharing sama apa tadi Taurel? Kita bakal sharing jurusan Manajemen. Nah ini sosum ya, karena tadi udah saintek, sekarang kita beralih ke sosumnya. pasti menarik banget kan sih, soalnya jurusan manajemen ini salah satu jurusan yang tiap tahunnya tuh nggak pernah sepi. Kayak tiap tahunnya mau SBM, SNM atau jalur mandiri itu banyak banget yang daftar ke jurusan manajemen ini.
Dan aku juga nih mau ngingetin semua teman-teman yang di rumah, jangan lupa nih nanti pas narasumber kita sharing, dicatat hal-hal pentingnya buat ngebantu teman-teman nentuin ke jenjang selanjutnya. Dan nanti sekalian teman aku memperkenalkan narasumber, kalian juga boleh sambil tegangin tubuh kalian ya. Jangan sampai kalian ngedengerin sampai pegel-pegel gitu. Biar nanti materi yang disampaikan bisa masuk ke teman-teman semuanya. Iya benar, bisa sambil lemesin badan dulu ya. Nah kalau gitu aku mau langsung kenalin narasumber kita kali ini nih. Nah jadi narasumber kita sekarang adalah Kak Rafli Fauzan. Kak Rafli ini juga alumni 23 loh teman-teman, sama-sama lulusan tahun 2019 juga. Nah sekarang Kak Rafli ini kuliah di Universitas Widyatama. Nah Kak Rafli juga aktif berorganisasi loh teman-teman. Nah Kak Rafli ini gabung di organisasi Himpunan Pengusaha Mahasiswa Widyatama, Galeri Investasi Widyatama, dan Business Community Development Widyatama. Wih, hebat banget gak sih? Gak kalah hebatnya di narasumber kita yang sekarang. Nah, kalau gitu kita langsung sapa Kak Raflinya aja yuk. Halo, Kak. Halo, Kak Rafli. Halo semuanya. Salam kenal. Halo, Kak. Apa kabar? Halo, sorry ya nggak pakai background. Iya, nggak apa-apa, Kak. Nah, biar lebih akrab nih Kak, kita panggilnya Kak Rafli aja atau Kakak punya nama panggilan lain nih Kak? Aku panggilnya Rafli aja. Oke. Gimana nih Kak perasaannya bisa ketemu lagi sama teman-teman 23 walaupun secara virtual gini? Wah, kangen banget sih. Aku juga ngeliat kan di Instagram OSIS-nya tuh, kalau dulu kan sebelum offline tuh ya, kita tuh ada yang ditutup gerbang. Kalian kebagian offline nggak? Kebagian. Cuma setengah sih. Itu yang pagi-pagi kalian sampai tempat gak sih yang hampir banget mau sholat terus ditutup gerbangnya sama Bu Irma, bukan sih? Bu siapa yang suka ngejaga di depan tuh? Kan suka Bu Irma juga dulu suka ikut. Ya, ganti yang ada piket sekarang. Banget sih. Iya, itu. Sekolahnya juga tuh. Baru nyanyi Indonesia Raya kalau telat tuh Nah, benar. Iya. Kangen banget ya ampun. Iya, baris banget. Kelas 11 sama kelas 10 sabar ya, berdoa aja coronanya cepet hilang. Iya. Semoga cepat pulih lagi ya semuanya. Amin. Nah, Kak Rafli ini mahasiswa jurusan manajemen ya Kak. Nah, sekarang udah semester berapa nih Kak? Aku sekarang semester 5. Wih, pasti sibuk, gak kalah sibuknya nih ya Kak, ya ampun. Tapi terima kasih banget nih di tengah kesibukan Kakak bisa menyempatkan hadir di acara hari ini dan sharing sama teman-teman di rumah. Oke, tadi kan nih Kak Rafli itu sama ya sama narasumber kita sebelumnya, Vila. Angkatannya. Gimana? Sama Kak Afila tadi, seangkatan Kak? Seangkatan, kenal Afila tuh. Aduh, ya SMP gimana nih juga. perasaannya? Ya ampun. Deket juga. Sekarang sama-sama jadi pembicara di acara ini, gimana nih Kak rasanya? Iya nih, kaget banget tiba-tiba di DM sama kakak lagi, sama Elgita ya, kalau nggak salah tuh. Terus katanya direkomendasiin sama Aziz, kan kayak tiba-tiba banget. Aduh, keren tapi. Nah, berarti kan tadi Kak Rafli maksud aku, ya ampun belum bisa move on, baru aja Aduh, masih kangen Kak Afila tuh. Mana Kak Afila? Bukan. Materinya masih kepikiran di otak Kak gitu. Jadi kan nih Kak Rafli maksud aku, Kak Rafli itu kan saya juga sama nih semester 5. Pasti banyak banget nih yang udah Kak Rafli pelajarin selama jadi mahasiswa manajemen. Nah, hari ini kita mau sharing nih sama Kak Rafli biar teman-teman tuh yang di rumah yang masih ragu mau masuk manajemen bisa yakin gitu setelah dengar sharing-sharing dari Kak Rafli. Iya. Tapi sebelumnya aku mau izin tanya nih Kak, manajemen sama manajemen bisnis itu sama atau beda nggak sih? Soalnya di CV Kakak tuh kan manajemen bisnis ya? Iya. Kan manajemen tuh ya, sebenarnya manajemen tuh ada banyak ya, di berbagai aspek juga tuh ada banyak banget, kayak manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional yang kayak gitu kan. Nah, kalau aku sendiri ini tuh kalau di Widyatama tuh aku jurusan bisnis dan manajemen gitu. Nah, itu tuh sebenarnya masih satu lingkup juga nih, manajemen dan manajemen bisnis. Cuma kalau di kampus aku tuh ada konsentrasinya juga kan, ada yang manajemen bisnis, ada manajemen keuangan, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen kewirausahaan gitu. Sebenarnya manajemen sama manajemen bisnis itu masih satu lingkup juga gitu.
Oh, jadi konsentrasi di manajemen yang Kak Rafli ambil itu manajemen bisnis. Nah, itu tuh Aku tuh konsentrasi. ambilnya manajemen keuangan sebenarnya gitu. Cuma kita tuh di lingkup manajemen yang aku ini tuh ngambilnya jadi kayak ada seputar bisnis juga gitu. Oke, berarti ya satu lingkup gitu ya Kak, cuman bedanya ini lebih konsentrasi ke keuangan sama Tuh, bisnis gitu. tuh. Ini tuh Kak Rafli tuh awalnya memang udah niat banget nih dari SMA mau masuk ke jurusan manajemen ini atau gimana Kak? Atau ada nih kayak tadi Kak Afila sempet ke jurusan lain karena tapi jodohnya balik lagi ke teknik informatika gitu. Wah, kalau aku sih dari awal dari emang aku udah idam-idamin dari SMA tuh. Aku emang udah pengen banget nih kayak masuk manajemen gitu kan. Kenapa sih aku pengen masuk manajemen tuh karena ya emang aku tuh di manajemen tuh aku setahu aku yang waktu dari SMA tuh emang ada pelajarin bisnis segala macam, sedangkan aku dari SMA tuh aku udah suka mulai bisnis gitu dari SMP malah, bahkan dari SD juga gitu jualan es gitu. Jadi emang aku tuh emang suka bisnis juga gitu. Jadi kayak aku tuh sebenarnya mau masuk jurusan manajemen tuh kayak emang pengen ngembangin di bidang bisnis juga, terus pelajarin ilmu-ilmunya, teori-teorinya gitu. Oke, berarti memang dari awal tuh udah cinta banget ya sama manajemen sama pelajaran ekonomi Parah. berarti. Berarti nih Suka Kak banget Rafli nih tuh jurusan manajemen. jiwa-jiwa pembisnisnya emang udah ada dari kecil ya. Tadi kan suka jualan-jualan kayak gitu. Boleh dong Kak Iya. ceritain itu tuh kenapa Kakak bisa tertarik tuh dalam hal-hal bisnis bahkan dari sejak SD gitu sampai Ya, sekarang. ya mungkin kan aku kalau dari kecil sampai sekarang suka bisnis tuh mungkin karena aku kan kalian ngerasain nggak sih kalau misalkan dikasih duit jajan nih sama orang tua kayak buat main tuh kayak masih kurang mulu gitu nggak sih? Terus aku kayak gimana nih caranya biar aku bisa kalau mau main gitu mau jalan atau mau nongkrong sama temen-temen tuh gimana sih caranya biar aku bisa jalan tapi duitnya tuh cukup juga gitu. Jadi aku bisa jalan terus semau aku juga gitu. Ngerti nggak sih? Kayak jadi aku cari Ngerti-ngerti duit tambahannya paham-paham. dari jualan kayak gitu. Intinya buat memenuhi kebutuhan dan kepuasan diri ya Kak. Benar banget. Oke. Nah, kan tadi Kak Rafli ini emang udah naksir banget nih ke jurusan manajemen bisnis ini. Nah, persiapan apa aja sih yang sewaktu SMA Kak Rafli siapin buat tembus ke jurusan manajemen ini, Kak? Ada tips apa nih buat teman-teman di rumah? Kalau aku sih ini aku ada ceritanya dulu ya. Aku tuh sebelum masuk ke jurusan manajemen tuh aku udah ujian UTBK. Kalau sekarang namanya apa? SBMPTN atau UTBK? Tahu nggak? Masih kok, masih sama. Masih sama. Oh, masih Kak. sama. Nah, kalau waktu dulu tuh sistemnya kan UTBK-nya tuh ada 2 kali gitu kan ya. Aku ikut tuh 2 kali. Waktu itu aku UTBK di ITB sama di Unpad. Terus gagal tuh kan. Aku juga ikut Polban, ujian masuk Polban. Aku ikut ujian masuk ke STAN juga. Terus aku lanjut lagi. Di situ tuh kayak dari semua itu sedih banget gak ada yang keterima kan. Berakhirnya aku masuk di Universitas Widyatama. Ya aku pilih asalnya kan mau nyesuaiin aja nih sama nilai yang UTBK. Kalau dulu tuh UTBK tuh kita ditunjukin kan kayak nilai-nilainya tuh yang paling gedenya apa. Ternyata aku paling gedenya tuh di ilmu sejarah, di sejarah. Nah, katanya tuh aku tuh lebih baik tuh masuk ke sejarah, tapi kan gimana ya kayak kalau masuk situ kayak kita nggak minat banget, sedangkan aku minat bangetnya di jurusan manajemen dari dulu gitu. Jadi kayak buat survive-nya menurut aku sih kalau ke jurusan manajemen tuh sesuaiin aja sama minat kalian. Kayak misalkan contohnya kalian nih minatnya sama kayak aku nih, kalian pengen ngerti keuangan, ngerti portofolio, ngerti saham, ngerti reksadana, ngerti cryptocurrency, ngerti segala macam tentang keuangan gitu. Aku saranin sih masuk manajemen karena emang itu tuh yang masih berhubungan gitu loh, masih berhubungan sama yang kita minat gitu. Jadi gitu ya, kalau kita emang udah suka sama mengelola bisnis atau dagang kecil-kecilan, disaranin banget untuk masuk jurusan manajemen. Karena kalau Iya, benar kuliah banget. sesuai dengan hobi kita, itu jadi seneng banget kan ya Kak, Nah, benar. ngejalaninnya. Jadinya kita tuh enjoy banget di Ya, enjoy perkuliahannya gitu. banget. Nggak terbebani apapun, karena kita juga Benar suka banget. sama Itu ini. mana lingkungannya tuh bakal support juga gitu sama yang kita minat gitu karena mereka satu frekuensi sama kita gitu. Iya, itu enak Apapun, sesusah apapun, kalau kita suka, apa sih yang nggak dilakuin, bener nggak sih? Benar. Iya, bener banget. Oke, tadi kan
Kak Raffi juga di awal sempat singgung konsentrasi bidang-bidang yang dipelajari di manajemen. Boleh nggak Kak deskripsiin lagi dong apa aja sih yang kalau misalnya kita nih masuk ke jurusan manajemen, apa aja yang kita pelajarin dan gimana gitu situasi belajarnya? Kalau di aku sih situasi belajarnya sekarang tuh kayak kita tuh lagi ada penyusunan rencana, anggaran, pasar modal, perorganisasian, penyusunan struktur organisasi, leadership, sama komunikasi bisnis. Dan itu tuh mata kuliahnya masih banyak lagi ya. Cuma kalau yang sekarang aku lagi ngambil konsentrasinya kan keuangan nih. Aku sambil baca aja ya, nggak apa-apa ya. Kan Nggak apa-apa, manajemen Kak, keuangan santai. itu adalah konsentrasi manajemen yang berfokus pada pengelolaan keuangan suatu perusahaan, mulai dari penggalian, pemanfaatan, dan pengontrolan dana. Jadi itu tuh kayak kita tuh mengontrol dana suatu perusahaan untuk ngatur portofolionya gitu. Terus kayak kita tuh nanti bakal diajarin juga gimana sih cara ngelola keuangan, gimana sih cara ngelola saham, gimana sih cara ngatur perusahaan, perencanaan, dan anggaran, kayak gitu sih. Oke. Berarti itu ya Kak, ada ilmu-ilmu dari SMA yang kepake juga ya kalau misalnya kita masuk ke manajemen. Iya, ada juga sih. Sebenarnya kan manajemen tuh ada di setiap keseharian kita tuh, mau dari SMP, mau dari SMA, mau dari kuliah, semuanya tuh ada manajemennya juga kan. Ada manajemen waktu, ada manajemen apa. Kalian juga pasti belajar manajemen tuh dari SMA. Dari kecil sih kalian juga pasti udah belajar nggak sih? Gitu. Ya, cuman kalau di jurusan manajemen ini lebih apa ya? Lebih ke lebih terstruktur lah. Iya, lebih menjorok lagi gitu, lebih Ya terperinci benar, lagi kita apa jadi yang dipelajari. bakal mendalami juga gitu tentang ilmu manajemen ini. Sama ini Kak, aku penasaran untuk konsentrasi bidang di jurusan manajemen ini tuh kita milih atau semua nanti siswa manajemen dapat gitu. Kayak tadi kan Kak Rafli milihnya manajemen keuangan. Nah, itu tuh emang Kak Rafli berarti milih satu gitu konsentrasi bidangnya. Ya, betul. Nah, kalau dari situ tuh kalau dari awal kan kita masih masa pengenalan ya. Kalau milih konsentrasi itu di sekitar semester 7. Dari semester 5 tuh kita harus udah mikir nih. Kayak misalkan nih, semester 5 kita mikir, kita mau ambil konsentrasi apa ya. Kayak sekarang kan aku makanya bisa tahu nih, aku ngambil keuangan tuh, aku kalau di perkuliahan tuh kita bisa narik SKS namanya. Kalau narik SKS tuh kayak kita narik mata kuliah yang dari atas. Jadi biar kita bisa lebih cepat lulusnya lagi. Apalagi kan kalau di kampus aku nih, kalau di kampus aku tuh cuma kuliah 2 hari. Kuliahnya cuma 2 hari, tapi full day gitu. Full day. Jadi misalkan aku nih kuliah Senin Selasa gitu. Nah, di hari Selasanya tuh aku ada jadwal kosong misalkan sore nih jam 3. Aku tuh bisa narik SKS nih dari SKS atas ditarik ke SKS aku di semester 5 gitu. Kayak contohnya konsentrasi keuangan ini gitu. Oke, berarti emang di semester awal pasti diajarin dasar-dasar, nah nanti di Dasarnya pasti diajarin. Kalau buat dasar-dasarnya sendiri di jurusan manajemen ini dapat apa aja, Kak? Dasar-dasarnya pasti dapatnya kalau awal-awal tuh pengantar ya, namanya pengantar akuntansi, pengantar manajemen, pengantar bisnis internasional. Terus banyak banget sih kalau itu pasti diajarin dulu basic-basic dasarnya apa sih itu manajemen gitu. Oke, berarti dan nanti kalau misalnya udah ke semester atas kayak 5 baru kita konsentrasi sama satu bidang ya Kak, biar Nah, nanti. benar. Oke gitu. Nah, tadi kan berarti kalau masuk jurusan itu kita dapat banyak skill banget ya Kak. Nah, Iya. aku penasaran nih tentang pengalaman Kakak karena di CV juga Kakak pengalamannya keren-keren nih teman-teman nih. Kak Raffi ini nge-handling online shop loh dari 2019 dan juga sekarang jadi digital administration ya Kak. Nah, itu boleh diceritain nggak nih Kak pengalamannya? Kalau yang digital administration itu tuh apa ya, dari online shop. Jadi aku kelola sendiri tuh dari 2019. Aku kan punya bisnis tuh, punya 2 bisnis. Yang satu thrift shop, pada tahu lah sekarang lagi hype lah thrift shop kan. Terus sama bisnis yang kayak bisnis digital apps tuh kayak yang Netflix, Spotify, pada tahu juga nih. Ada yang bisnis juga nih, ada yang bisnis juga nggak nih di sini? Nih moderatornya pada bisnis juga nggak? Kayaknya belum Kak. Nanti Belum. deh habis ini. Pasti nanti ada minatnya juga nggak?
Iya, buat bisnis. penasaran nih, mulai penasaran. Iya, mulai soalnya. penasaran. Kita tunggu sharing dari Kak Afri, kesempatan buat dapat ilmu berbisnis. Iya, oke. Jadi aku tuh emang udah mulai bisnis dari 2019. Itu bisnis yang bener-benernya ya. Sebenarnya kan kalau yang dari SD mah ya bisnis mainan aja lah, kayak jualan es yang kayak gitu. Kalau yang ini tuh aku udah mulai pas masuk kuliah aku mulai ngerti nih kalau di manajemen tuh kan diajarin juga nih gimana sih cara ngatur keuangannya, terus gimana sih cara ngatur portofolionya kayak gitunya kayak dari situ aku kayak ngerti, oh iya ya ternyata tuh ada cara hitungannya. Jadi ada rumus-rumus juga di manajemen gimana sih cara ngitung keuangan buat kita ngelola dana dari online shop kita ini gitu. Ya, jadi ternyata kalau mau buka usaha gitu tuh nggak modal nekat doang ya Kak, karena Ya, emang pasti ada ada yang juga. skill-skillnya ya Kak, Iya, dan itu pasti dong. bisa didapetin dengan kuliah di jurusan manajemen. Nah, kita udah bahas banyak nih ya tentang jurusan manajemen, mulai tadi konsentrasi-konsentrasi bidangnya, terus proses belajarnya, sampai tadi ke pengalaman Kak Rafli nih. Tapi mungkin teman-teman di rumah ini masih penasaran sama jurusan manajemen ini. Mungkin ada yang mau bertanya nih teman-teman. Boleh ya Kak, kita buka Kita Q&A? buka open. Boleh banget. Ayo buat teman-teman nih Kak, apa Kak? Ya Boleh. gimana? Lanjut dulu aja. Kak Rafli dulu aja Kak tadi mau nyampein. Ya pasti kan manajemen tuh ya peminatannya kayak yang disebutin sama Lutfi ya. Gimana sih Ya, ngomongnya? Lutfi. Lutfi aja Kak, Lutfi. Ya, kan itu tuh kayak minatnya tuh bener-bener banyak banget tuh. Jadi kadang-kadang tuh kalian pasti nanti ya kalau udah kuliah nih ketemu kamu jurusannya apa? Manajemen. Kamu jurusannya apa? Manajemen. Jadi manajemennya tuh banyak banget gitu di setiap perkuliahan juga pasti ada manajemen juga gitu. Kayak misalkan aku nih ketemu teman aku nih anak BINUS misalkan kamu jurusannya apa? Manajemen. Anak UI manajemen, kayak manajemen tuh sebenarnya banyak banget gitu. Luas Terus banget ya Kak. iya luas banget, tapi Sektor di kalau aku manajemen. sih lebih milih manajemennya untuk berbisnis juga gitu. Karena nyambung juga sama passion Nyambung Kak juga. Rafli. Balik lagi ke niat passion dari kita pribadi ya Kak, biar kita Iya, benar. menjalaninya santai dan tetap apa ya, seneng gitu walaupun banyak batu halangan di depan juga. Iya, Oke, pasti. buat teman-teman nih, Kak Rafli udah bersedia nih buat sharing dan open Q&A sama kalian. Buat kalian yang mau tanya sama Kak Rafli, bisa langsung raise hand, nanti sama panitia ditunjuk, dan setelah ditunjuk bisa langsung open mic dan Wah, ada yang nanya nih. siapa tuh? Boleh deh langsung tanya. Halo. Silakan kepada Izmi. Aduh, panitianya sangat excited sekali. Gimana? Aku pengen nanya, awal mula Kak Rafli buka bisnis yang dari 2019 itu kayak gimana sih awal mulanya banget gitu? Wah, lebih tertarik sama bisnisnya ya? Ya. Oke, aku emang mulai dari 2019 tuh. Aku awal mulanya kayak aku join dulu nih reseller ke temen nih. Kayak aku tuh join dulu kan kayak sistem dropship. Ngerti dropship nggak? Dropship tuh intinya kayak ngambil barang dari temen nih. Contohnya aku beli nih Spotify atau Netflix dari temen aku. Kan karena dia ngerti nih caranya gimana sih ngambil Netflix itu, beli Netflix-nya gimana sih dari 2019 itu tuh dia udah ngerti gitu. Sedangkan aku belum ngerti, akhirnya aku ngambil dari dia terus diajarin segala macem. Tentunya teman aku nih baik banget kan. Dia ngajarin gimana sih cara belinya. Akhirnya aku jadi first hand dan aku jualan sendiri gitu. Makin lama tuh, ini ada berhubungannya juga sama manajemen kan. Terus kita tuh langsung masukkan ke lockdown corona tuh. Nah, di situ tuh justru aplikasi streaming sama musik tuh pasti makin meningkat nggak sih? Kayak kita tuh bakal lebih sering nonton film segala macem di rumah. Nah itu tuh bakal meningkat banget. Dari situ tuh aku belajar kan, untungnya aku tuh masuknya udah di kuliah di manajemen dan keorganisasian akunya juga kan itu ada di himpunan mahasiswa namanya pengusaha muda Indonesia sama bisnis community development sama galeri investasi. Jadi dari mereka juga kita diajarin yang namanya saham. Nah, ada yang udah mulai main saham belum nih? Belum. Oke, nanti kalian harus mulai ya nabung saham dari SMA gitu kan. Nanti kayaknya aku juga bakal deh ke 23 buat bikinin kalian RDN gitu, rekening buat kalian bikin saham gitu kan. Terus Wah, menarik udah banget. ini Kita emang tunggu ya, aku Kak.
Soalnya kan emang harus juga dari kampus. Jadi aku tuh nih mulai bisnis nih, gimana nih kan aku mulai bisnis, gimana nih aku pengen ngembangin lagi si bisnis aku dari duit nganggur. Dari duit nganggur ini aku masukin ke saham. Nah, di situ tuh saham tuh lagi turun-turunnya. Dari lagi turun-turunnya itu tuh aku nabung, pokoknya aku nabungnya di sana aja. Keuntungannya tuh udah bisa sampai 50% ke atas gitulah, lumayan. Terus kayak kalau yang dari segi bisnisnya sendiri, aku udah mulai Facebook Ads, Instagram Ads, yang kayak gitu. Kalian juga nih kalau misalkan yang mau mulai bisnis nih, kalian bisa belajar. Aku belajar Facebook Ads, Instagram Ads, terus Facebook Marketplace tuh aku belajarnya dari YouTube sih. Jadi kalian nggak harus nunggu kuliah, bisa dari sekarang juga kalian buat belajar bisnis kayak gitu juga. Itu sih. Ngerti nggak sih poinnya? Ngerti banget. Gimana Ismi? Udah kejawab pertanyaannya? Alhamdulillah udah. Ya, alhamdulillah. Abis ini ada rencana mau buka bisnis, Mi? Ada. Wah, harus dong. Dan Biar kalau kalian mau main tuh nggak usah minta sama orang tua lagi, jadi mandiri lah. Gitu. Berarti yang bisa aku tarik kesimpulan, aku jadi sekarang tahu nih kenapa jurusan manajemen ini jurusan paling paling rame gitu, nggak pernah sepi. Iya. Ya karena tadi jurusannya udah sektornya luas, terus bisa beradaptasi di segala di segala situasi kayak sekarang pandemi gitu. Kalau Wajib misalnya adaptasi wajib. ya benar, rata-rata kan banyak bidang yang berhenti ya kan Kak saat pandemi. Nah tapi untuk manajemen ini karena banyak banget dapat ilmu-ilmu bisnis, keuangan, manage perusahaan dan bisnis di kampus juga bisa kebawa buat manfaat kita di lingkungan masyarakat kita sendiri gitu. Kita bisa Iya, nerapinnya buat buka bisnis dan intinya juga balik lagi untungnya ke diri kita sendiri ya kan Kak? Ya, benar banget itu. Oke. Buat selanjutnya masih ada yang mau bertanya nggak? Kita masih ada waktu nih Ada buat 2 lagi nih. Wih, banyak banget yang mau nanya nih. Anak Banyak 23 juga ternyata yang minatnya bener. ke manajemen nih, keren. Wih, banyak tambah lagi yang mau nanya nih. Oke, ayo. Udah sampai maghrib boleh. Mau siapa dulu nih? Kita Gilang. Ini Gilang nih udah ada nih. Oke, Silakan Gilang. Gilang langsung open mic Oke, aja dan gimana? ajukan pertanyaan. Perkenalkan, suara saya terdengar? Kedengar. Terdengar. Perkenalkan, saya Gilang dari 11 MIPA 1, izin bertanya. Prospek kerja dari manajemen itu kayak gimana sih, Kak? Karena kan saya pernah dengar kalau emang benar ya, kalau manajemen itu bisa kerja di perusahaan mana aja, karena kan itu memanage suatu perusahaan gitu katanya. Nah, itu benar atau enggak, Kak? Bisa dijelasin? Oke. Udah pertanyaan itu ya? Udah. Oke. Kayak yang aku bilang tadi, kalau manajemen tuh secara general tuh pasti ada di mana aja gitu. Jadi kalau kita mau kerja nih, kerja di mana aja gitu. Kayak misalkan kita mau di Shopee gitu. Itu tuh kita bisa masuk ke perusahaan mana aja gitu. Jadi kayak misalkan ke Tokopedia, ke Shopee. Pokoknya di semua perusahaan tuh butuh manajemen juga nggak sih? Jadi kayak yang dibilang sama Gilang tuh itu emang bener. Kayak kita tuh bisa kerja di mana aja. Cuma kan ada bagian-bagiannya gitu. Jadi kita pasti disesuaikan sama bagian-bagian yang kita kuasai gitu. Oh, jadi yang bisa aku simpulin tuh ternyata untuk jurusan manajemen itu prospeknya luas banget ya, karena semua perusahaan pasti butuh banget ini yang namanya jurusan manajemen. Tapi baik lagi tergantung fokusnya itu apa ya Kak yang dibutuhin sama perusahaan itu. Nah, untuk Gilang apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih juga Gilang sudah bertanya. Wih, ini masih ada lagi yang mau bertanya nih. Aduh, ya ampun, keren banget nih teman-teman. Bentar, kita izin dulu ke Kak Rafli. Kak Raflinya masih bersedia kan buat ngejawab pertanyaan? Oke. Siapa nih Teh Aurel selanjutnya yang mau bertanya? Ada Asep nih yang mau nanya nih. Silakan Boleh nih Asep. Asep langsung bertanya. Ya. Suaranya udah kedengaran belum? Sudah. Jadi kan aku itu udah mikir-mikir gitu dari sekarang bahwa aku tuh kalau kuliah nanti itu mau milih manajemen bisnis. Nah, ya alhamdulillah udah terpikirkan gitu aku. Dan pertanyaan aku itu ada 2 nih Kang. Boleh. Yang pertama itu apa saja gitu, hal apa saja yang paling utama kalau misalnya kita mau membuat bisnis gitu, hal apa saja yang pertama kita lakukan, terus supaya kita gak gagal gitu,
apa saja yang jangan kita lakuin gitu biar kemungkinan suksesnya itu besar gitu. Kayak gitu sih Kang. Aduh, pertanyaannya agak berat ya. Soalnya kalau dibilang aku sukses juga ya belum sukses juga gitu. Insya Allah nanti ya semuanya juga di sini harus sukses gak sih? Nah, kalau menurut aku, kalau misalkan gimana sih cara, tadi gimana pertanyaan yang pertama? Ya, pertanyaan pertama itu kan kita tuh mau merintis bisnis nih. Apa Iya. saja yang harus dilakukan gitu? Tipsnya apa saja gitu? Kalau menurut aku nih, merintis bisnis tuh harus mulai aja dulu gitu. Karena sebenarnya kan aku juga mulai bisnis tuh kayak karena kepepet juga tuh. Kepepet tuh karena aku pengen liburan, pengen main segala macam tuh dari duit aku sendiri juga. Terus karena dari orang tua tuh kayak masih kurang lah dikasih gitu kan. Terus aku juga kayak udah pengen mandiri. Jadi kayak menurut aku kalau buat bisnis tuh kamu mulai aja dulu nih. Jangan dinanti-nanti, jangan kayak kamu tuh mikir kayak nanti nih kayaknya aku bakal kayak gini, bakal kayak gitu. Itu namanya kan overthinking ya. Harusnya kayak dimulai aja dulu gitu. Kalau kamu udah mulai dulu nih, kamu pasti bisa ngerti sendiri nih. Nah, gimana sih target marketnya gitu, pemasarannya tuh kemana aja, target marketnya kemana aja gitu. Kayak misalkan kamu mau jualan baju nih, kamu coba analisa dulu gitu kan. Jadi setelah kamu mulai, kamu bakal ngerti nih apa aja sih kekurangan dari diri aku sendiri gitu. Kayak misalkan kamu jualan baju tuh, misalkan peminatnya tuh anak SMA, kamu tuh peminatnya ngejual baju untuk anak SMA. Jadi kamu targetinnya difokusinnya emang ke anak SMA gitu. Jadi kayak emang ada tertarget sendiri gitu. Ngerti nggak sampai sini? Ya Kang, paham Kang. Ya. Terus tadi satu lagi tuh apa sih? Ya, biar kemungkinan suksesnya besar. Itu apa sih yang nggak boleh kita lakuin gitu? Yang nggak boleh Nah, yang nggak boleh kita lakuin tuh kita stop gitu. Kayak kita misalkan nih udah mulai, kita tuh nggak boleh stop gitu. Kita tuh harus konsisten. Kayak misalkan kamu udah berjalan setahun nih, aduh kayak lagi sepi nih, kayak aku jadi mager nih, mager segala macam. Kayak ya udahlah, aku berhenti dulu aja. Itu tuh mending jangan gitu. Mending kamu lanjutin terus sampai konsisten gitu. Jadi rezeki mah nggak akan kemana ya. Kayak misalkan lagi sepi, bisa jadi kamu besoknya lagi rame gitu, cuma kamunya berhenti gitu, itu tuh malah jadi proses yang bikin gagal aja gitu. Jadi proses yang gimana ya, proses yang emang bikin kamu stopnya di situ gitu. Jadi kegagalan tuh karena kita tuh nggak mau konsisten sama komitmen sama diri kita sendiri buat bisnis itu dilanjutin terus-terusan gitu. Baik Kang. Siap, makasih ya atas informasinya. Oke, gimana Asep, sudah kejawab pertanyaannya? Ya, alhamdulillah membantu banget buat saya. Jawaban. Buat makin pede gitu. Oke, Iya. iya benar banget. Tadi aku bisa nyimpulin sedikit sih. Pastinya kalau mau nyiapin usaha, kita harus analisis SWOT dulu nggak sih, Kak Rafli? Iya, benar banget. Rancang dulu. Cari kelemahan, kelebihan, dan target pasarnya juga ditentuin biar kita tahu strategi ke depannya kita mau ngapain. Terus kalau buat apa aja yang harus dilakuin, intinya mental dikuatin dulu, terus konsistensi sama apa yang kita ucapin di awal gitu ya Kak Rafli. Iya, betul banget. Ini Teh Aura Nggak mau boleh menyerah. Oh, Ya kan nggak benar boleh menyerah kan di bisnis ini kan Jangan karena kita saingannya banyak ya satu Karena dunia ini banyak orang bisnis jualan, gitu. Jadi sudut pasti kita nggak ada. boleh ngalah gitu, harus memutar otak untuk meluaskan pasar. Nah ini wah ada lagi nih yang mau nanya nih. Boleh. Diterima nih, boleh kan ya Kak? Boleh. Halo Efram. Atau ada Reza juga nih? Halo. Mau yang mana dulu nih? Oke, Efram dulu nih. Maaf ya, nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Ini mau nanya tentang saham kan tadi sendiri kakak udah terjun di saham nih. Nah, untuk yang kayak gitunya, cariin nggak sih di manajer bisnis? Terus kakak sendiri masuk nggak sih kemarin di awal tahun di emiten DCI awal tahun kemarin? Udah gitu doang. Kedengeran nggak? Agak putus-putus sih. Tadi masuk DCI itu kamunya apa akunya nih? Kakak sendiri masuk nggak awal tahun kemarin di emiten DCI? Sama ini analisa saham tuh diajarin nggak di manajemen bisnis?
Oke. Nah, jadi kan kalau yang tadi aku sebutin, kalau di mata kuliahnya sendiri itu ada yang namanya pasar modal. Pasar modal itu tuh ngebahas yang tadi katanya disebutin sama Efram, itu tuh ngebahas tentang saham, itu basicnya saham kita diajarin. Apalagi kan aku nih, manajemen keuangan nih. Kan manajemen keuangan tuh kita harus bisa ngatur portofolio tuh. Portofolionya tuh kayak kita tuh masukin sahamnya kemana aja, ngaturin penganggarannya kemana aja. Jadi kayak di manajemen yang aku ini tuh pasti diajarin juga nih tentang saham. Apalagi aku sekarang disupport sama galeri investasi dari organisasi aku sendiri tuh. Jadi di Widyatama tuh ada yang namanya galeri investasi. Itu tuh UKM tuh kayak eskul gitu ya, kayak yang tadi disebutin sama Afila tuh. Itu tuh untuk mempelajari tentang saham atau enggak instrumen investasi lainnya gitu. Jadi ya kalau jawabannya berarti di manajemen itu emang diajarin kalau tentang saham juga gitu. Kita pasti diajarin, apalagi kalau di perkuliahan tuh emang bener-bener dari basicnya, dan itu tuh lebih mendalam lagi gitulah teori-teorinya gitu. Terus kalau di DCII sendiri, aku sih nggak masuk ya. Itu takutnya aku mau masuk tapi FOMO gitu kan. Itu udah naik berapa puluh ribu %, apa berapa persen ya? Aku lupa lagi deh. Aku sempat masuknya cuma di Antam sama di 11.000%, Raya. Kak. Tapi sekarang, wah itu 11.000%. Kalau di saham tuh, ya udahlah nanti aja dibahasnya, terlalu jauh ya. Oke. Jadi intinya jawabannya aku di DCI nggak masuk sih, itu aku nggak dapat masuk tuh. Mungkin buat lebih jelasnya lagi nanti Evan bisa kontak langsung sama Kak Rafli ya buat Boleh. konsul-konsul tentang saham nih. Yeah. Karena konteks sekarang kita nggak ke sana tuh, ini kejauhan. Nanti kasihan yang lainnya nggak ngerti. Iya, kasihan kayak aku nggak ngerti dari tadi kalian ngomong apa. Boleh. Iya. Boleh. Tapi keren ya teman-teman kita, udah pikirannya udah jauh ke depan nih ternyata. Hebat-hebat banget Harusnya kalian juga nih moderator juga harus udah mulai nabung saham nih. Iya, nanti aku mau belajar deh. Oke, wajib ya kalian belajar. Sama Fran kita sharing-sharing lah tentang saham. Siapa tahu habis ini aku jadi ahli saham ya kan? Widih. Oke, jadi banyak banget tadi ini sharing-sharing dari Kak Rafli. Oh iya, sama-sama. Oke, nah ini ada lagi nih yang mau nanya, dari tadi udah resen tapi lupa gak disebut-sebut nih. Boleh nih untuk satu lagi nggak apa-apa ya Kak? Boleh banget. Boleh. Baik banget, Kak Rafli mau sharing. Silakan Reza. Halo, sebelumnya mohon maaf saya nggak on cam. Oke. Dari 12 MIPA 1, saya mau nanya ke Kak Raffi, apakah mengambil jurusan manajemen sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis kita? Wah, ini Reza siapa? Reza Saputra bukan sih? Apa bukan? Iya Kak, bener. Kenal dong. Oh ya ampun. Sempit sekali dunia ini teman-teman ternyata. Ya, menurut aku sendiri ya kalau dari bidang bisnisnya tuh aku berpengaruh besar juga dari mata kuliahnya ini, karena kita tuh diajarin gimana secara analisa perusahaan, gimana sih kita cara analisa saham, portofolio dan segala macam, penganggaran juga. Itu tuh emang kita diajarin banget, apalagi buat kita small business. Kalau small business yang kayak kita kan lagi dagang nih, kita diajarin nih pengantar bisnis. Jadi emang kalau di manajemen itu diajarin banget dari basicnya dulu. Jadi dari semester 1 tuh pasti diajarin kayak pengantar-pengantarnya tuh kayak yang emang basic-basicnya banget di manajemen gitu. Jadi jawabannya menurut aku kalau jurusan manajemen ini emang ngebantu banget buat di bisnis aku juga. Cuma ya nggak harus dari teori semua di manajemen, kita juga harus cari teori-teori lain dari luar lingkup kampus ini gitu. Dari teori kampus ini kita bisa cari kayak di YouTube, banyak lah pokoknya di internet gitu. Oke, gimana Reza? Apakah sudah terjawab tadi penasarannya? Apakah menjawab Reza Saputra? Ya, sudah cukup Kak. Terima kasih banyak Kak Rafli. Oke. Kak, sebelum kita tutup nih, aku mau ini deh Kak, satu hal lagi, maksudnya pesan buat Kak Rafli, kayak buat narik kenapa sih harus masuk ke manajemen buat
lebih meyakinkan lagi kalau jurusan manajemen ini tuh nggak akan rugi kalau kita masuk ke jurusan manajemen ini. Oke, kayak yang aku bilang tadi, manajemen tuh dibutuhin di mana-mana gitu. Kalian mau kerja di mana juga itu pasti ada manajemen. Mau ada manajemen keuangan, manajemen operasional, itu tuh semua pasti ada. Baik mau kamu di pertanian, mau di kelautan kayak gitu pun semuanya pasti butuh manajemen juga nggak sih? Nah, jadi menurut aku buat kalian yang mau masuk manajemen, sesuaiin dulu sama minat kalian. Kalian tuh pengennya tuh kayak gimana sih? Kayak misalkan aku nih pengennya kewirausahaan kayak gitu kan. Kalian boleh banget tuh masuk ke manajemen, atau enggak kalian tertarik nih tentang investasi segala macem, atau kalian tentang pokoknya kalian yang suka uang gitu, keuangan kayak gitu, boleh banget nih masuk manajemen gitu sih. Dicatat ya teman-teman, pesan dari Kak Rafli ini berguna banget nih buat teman-teman yang mau masuk jurusan manajemen ini. Nah, dari pembahasan kita udah 40 menit ya, nggak kerasa ya ampun. Kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa, kita tahu banyak tentang jurusan manajemen, dan ternyata teman-teman di 23 juga banyak yang tertarik nih di manajemen. Nah, mungkin masih ada teman-teman yang mau nanya, ini boleh kontak pribadi ke Kak Rafli nggak nih? Wah, Kalau ada boleh yang mau banget, nanya. langsung Boleh ini banget. aja deh, DM ke Instagram aku kali ya. Ya boleh. Apa nih Kak? IG-nya nih Kak? Aku ketik aja atau Oh, diomongin? boleh. Jadi buat teman-teman yang mau masuk jurusan manajemen tapi tiba-tiba ada pertanyaan, bisa tanya aja ya Kak di DM. Nggak usah Boleh. malu-malu ya Kak, karena sharing-sharing juga nih. Oke. Demi kesuksesan bersama. Iya. Oke. Ini buat Kak Rafli, makasih banget Kak, thank you banget udah mau Ya, nyempetin. makasih juga loh. Udah Udah diundang nyempetin ke sini hadir. itu. Kita sih lebih makasih banget karena Kak Rafli udah nyempetin hadir di tengah kesibukan kuliah nih. Semoga kuliahnya Kak Rafli juga lancar-lancar terus. Kak Rafli juga sehat terus, oke? Dan semoga kita bisa ketemu di event-event OSIS selanjutnya. Terima kasih Kak Rafli, sampai jumpa. Terima kasih Kak, dadah. Makasih. Oke, kita juga ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang masih setia buat tadi dengerin sharing-sharing di EduFair siang hari ini. Kita juga mohon maaf apabila tadi selama kita memimpin talk show ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak. Mungkin saya Lutfi Aristia Nuraini dan rekan saya. Mungkin Aurelnya jaringannya error ya. Oke, aku wakilin aja ya, dan Aurel pamit undur diri. Untuk rangkaian acara selanjutnya kami serahkan kepada MC. Oke, terima kasih Teh Lutfi dan Teh Aurel juga yang udah nemenin kita lagi untuk kedua kalinya dalam sesi talk show tadi. Dan tak lupa juga terima kasih banyak buat Kang Rafli Fauzan yang udah jadi pemateri yang luar biasa. Banyak banget nih peminatnya yang masuk ke manajemen tadi kayaknya. Hampir banyak banget yang nanya. Keren. Tapi nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara buat hari ini. Semoga ya ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat dan bisa jadi bekal kita buat kedepannya juga, buat lulus SMA nanti. Tapi jangan lupa juga buat hadir lagi besok di jam yang sama tentunya, dengan penyampaian jurusan yang berbeda tentunya. Barangkali jurusan yang kamu mau nggak ada di hari ini. Mungkin besok jurusan yang kamu mau bakal kita kupas bareng-bareng, tentunya dengan narasumber yang lebih tepat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Atas seluruh nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Fayat, pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.